dan Ibu, Ibu daripada ngeliatin saya, mendingan ngomong. Salah satu dari tiga. Belum ada yang ngomong soalnya. Silakan. Di anu aja, Mas, langsung ditunjuk aja gitu. Diperintahkan gitu. Nah, Kakak, mari. Kalau dari saya Pak, visi saya sebagai dosen itu terus belajar karena memang mahasiswa semakin ke depannya semakin mengikuti perkembangan zaman. Oke. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa berkolaborasi juga dengan mahasiswa. Terima kasih. Ini penting sekali, ada dua mazhab yang saling melengkapi. Yang satu mencerdaskan berarti dia punya ilmu gitu ya. Nah, ilmu ini saya bagikan supaya yang lainnya cerdas. Kalau yang tadi kebalikannya, Kakak, siapa saya lupa. Hah? Panggilannya? Seli. Nah, Kak Seli, dia enggak, justru saya adalah pembelajar gitu ya. Karena harus berhadapan dengan mahasiswa yang terus berubah. Silakan Pak Obin, supaya enggak jadi bisul. Sebentar. Oh, belum ya? Oh, belum. Oh, maaf. Iya, tapi nggak apa-apa Pak, biasa begitu Pak. Sudah biasa ya. Visi saya Pak, menyesatkan mahasiswa dalam kebenaran. Oke, menyesatkan mahasiswa. Ini tolong diperhatikan ya ST mana ini. Tapi dalam kebenaran Pak, daripada membenarkan dalam kesesatan kan repot Pak. Kan Menarik sekali, menyesatkan dalam kebenaran ya. Baik, terima kasih. Hah? Nah, tolong ditanyakan ke Pak Obin ya. Ini untuk memulai saja ya, supaya kita mulai memikirkan beberapa ini. Nah, terakhir, apa pandangan Anda terhadap mahasiswa Anda yang mulai kira-kira 3-4 tahun yang lalu adalah generasi Z semua? Termasuk mahasiswa saya yang S2 sudah mulai generasi Z. Nah, mari. Kalau ini bebas saja lah, yang sudah pernah sampaikan pandangan silahkan. Karena ini berat. Pak Stefanus, silakan. Pandangannya bagaimana? Mereka penerus pengganti kita, Pak. Penerus pengganti, termasuk korup-korupnya kita lah ya. Kita nggak ada yang korup. Hancur-hancurnya kita terus. Kita adalah peserta studi Institut 2024 dan mereka berikut yang ikut. Oh gitu. Tahun 2050. Nah, siapa sudah dapat ya. Catat sudah itu. Catat. Ya. Ibu Arni. Ini pengakuan jujur ya? Ya, jujur. Paling nggak bisa pulang lah nanti. Ya, mahasiswa-mahasiswi sekarang ini cenderung suka yang instan. Suka yang instan. Ya, dalam mengerjakan tugas itu suka copy paste. Oke. Nah, itu sekarang ini dan tidak suka membaca. Tidak suka membaca ya. Baik, terima kasih. Ini sebuah kontras ya. Kalau angkatan kita kan sukanya copy kenangan. Kalau anak-anak muda sukanya copy paste gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin sudah semua ya, 2. Baik, sementara itu untuk kita, ini pertanyaan ini serius Ibu Bapak. Apapun yang didapatkan sampai ujung slide, tolong diingat terus. Saya ini sebagai apa? Visi saya apa? Apa pandangan saya terhadap anak-anak? Terhadap siswa-siswi didik ya, kalau bahasanya pemerintah kan begitu. Nah, itu menentukan sekali pola kita di kelas ya. Sebelumnya lagi. Ya, saya mau cerita sedikit. Mungkin sudah pernah. Ini karena ini cerita yang saya dapatkan dari medsos ya. Medsos itu sumber segala sesuatu lah. Jadi ada seorang perempuan di Tiongkok yang miskin sekali, dia harus pergi jauh dan mungkin itu pengalaman kita juga di kampung ya dan beberapa mahasiswi-mahasiswi kita yang di daerah itu begitu, harus mengambil air yang jauh sekali. Nah, karena miskinnya hanya satu ember yang baik, satunya ember lagi itu bocor. Tapi dia tidak bisa harus memakai dua-duanya. Akibatnya kan selalu ember yang bocor ini hanya separuh gitu ya. Terus begitu sepanjang tahun, bertahun-tahun lamanya seperti itu. Lalu si ember ini berkeluh kesah. Ini entah di mana embernya bisa ngomong gitu ya, saking. Ya, era kita kan memang era yang non-linier kan, tadi sudah kita bahas lah. Jadi yang dulunya logis sekarang, dulunya tidak logis, sekarang logis-logis aja lah. Jadi embernya bilang yang bocor ini, saya kenapa tidak ditambal, kenapa saya ini barang yang tidak berguna. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi terus ibunya tuh jawab, bukan. Coba kita telusuri lagi jalan yang kita lalui setiap hari.
ketika mengambil air, itu di jalan itu, di sisi sebelah ember yang bocor itu, penuh dengan tanaman. Ini saya pakai AI, saya ketik begitu. Sisi yang embernya bocor, lalu jadilah ini. Itu penuh dengan tanaman. Artinya, sebocor-bocor apapun si ember itu, ternyata dia membawa manfaat dan kehidupan. Sudah dapat ya ilustrasi khotbah untuk minggu besok ya. Sejahat-jahatnya manusia, oleh kasih Kristus, nah udah jadilah. Sudah jadi itu. Nah itu penting sekali, dan juga ada, itu cara pemahaman yang buat saya sangat penting. Saya mengajar sejak 2006. 10 tahun kemudian baru punya IDN. Terus 8 tahun kemudian baru bisa jadi dosen tetap di UGM, bukan di sekolah sebelumnya. Itu sangat mempengaruhi pikiran ini. Mungkin ada yang tahu ada seni Jepang yang mangkok pecah itu disambung lagi pakai emas. Apa namanya? Kintsugi. Ya, itu juga sama. Slide berikutnya, Kak. Saya tambah-tambahin terus aja supaya slide berikutnya. Nah, ini juga kata-kata penting sekali dari Michelangelo yang juga mempengaruhi saya. Dia bilang every block of stone has a statue inside it, and it is the task of the sculptor to discover it. Setiap batu yang cuman batu doang, sebetulnya sudah ada patung di dalamnya. Tugas kita adalah menemukannya. Dengan cara apa menemukannya? Menatahnya dan membentuknya. Sebetulnya setiap batu apapun di tangan sculpture tukang pahat yang baik, dia akan jadi patung, apapun itu. Ada amin? Kalau memang ada amin, sekarang balik lagi pertanyaan yang tadi. Apa visi Anda sebagai dosen? Dan dua sajalah. Dan apa pandangan Anda terhadap Gen Z, mahasiswa kita? Silakan. Mau direvisi yang tadi, Bu Arni, atau tetap? Ya? Jadi batu seperti kita ya, keras, tidak bisa diubah. Oh gitu. Oke. Baik. Itu sebuah tekad ya. Oke, silakan yang lainnya lagi. Kita adalah pemahatnya kan? Oke. Kamila. Oke. Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Oke. Jadi sebagai seorang pengajar, kita pun harus bisa berkolaborasi, menjadikan mereka sebagai teman belajar dan juga sebagai sumber belajar. Oke, sama seperti Pak Demi ya. Oke. Baik, lanjut lagi slide berikutnya. Kita akan mulai kepada realita kita. Saya membagi dua saja supaya simple. Ya, sebetulnya kan ada teori tentang generasi. Teori generasi yang generasi X, generasi bisu, baby boomers dan sebagainya itu sebetulnya sudah dikritik habis ya. Itu pembabakan yang satu sangat Amerika banget, mengikuti perubahan zaman di Amerika. Yang kedua, tidak semua mencerminkan gambaran yang akurat. Tetapi untuk memudahkan saja, kita pakai aja lah. Selama kita belum bikin teori yang baru yang lebih tepat, kita pakai aja untuk membantu saja. Saya membedakan jadi dua saja lah. Saya itu baby boomers. Mungkin ibu bapak juga menetapkan diri sebagai baby boomers. Mereka adalah baby zoomers. Mahasiswa adalah baby zoomers. Ya, karena habis dulu dibesarkan oleh Zoom dan Z kan, ya udahlah baby boomers dan baby zoomers. Jadi kalau saya bilang baby boomers, saya dan yang merasa sangkatan dengan saya, baby zoomers berarti mahasiswa kita. Ya, selanjutnya. Nah, kalau baby boomers itu, baby boomers secara umum tentu saja ini umum, boleh dikritisi dan memang harus selalu dikritisi. Kita tuh migran ya, saya bersentuhan dengan komputer, wah udah. Meskipun jurusan saya S1 saya itu memang komputer, tapi itu sudah senior lah, umur 20-an gitu ya. Dan itu pun tidak punya komputer sendiri, selalu harus di lab. Bersifat hierarkis ya, tegak lurus komandonya gitu ya. Pak Pendeta, orang tua, aparat,
sekolah, guru dan sebagainya itu hierarkis. Dan punya sindrom, mungkin tidak semua. Tapi cobalah sebagai dosen merefleksikan diri sendiri. Kalau ini benar-benar reflektif ya, bukan refleksif yang tadi. Apakah kita memang merasa kita yang paling benar? Mother knows best syndrome itu saya ciptakan dari filmnya Rapunzel. Ada yang pernah tahu film Rapunzel? Tentang ini, Tangled, judulnya Tangled. Pernah nonton ya? Kan ada ibunya yang menculik dia, namanya ibu Mother Gothel. Nah di film itu, yang versi yang, itu versinya Disney atau versinya DreamWorks ya? Disney ya, oke. Itu ada lagu sambil nyanyi karena si Rapunzel pengen lihat dunia yang lain, dia kan disembunyikan di menara. Dia ingin dunia lain, jangan ini. Terus dia bilang, mothers knows best. Ibu tuh tahu, paling tahu lah. Kamu udah gak usah nanya-nanya. Coba kita lihat, apakah kita juga semacam itu. Tapi kalau kita baby boomers berpikiran seperti itu, tidak heran karena kita dibesarkan seperti itu. Ya, mothers knows best. Lalu paradigmanya client dan server, apalagi pendidikan di Indonesia itu sudah dikritik sejak zamannya Ki Hajar Dewantoro ya. Pendidikan yang selalu menghafal, top down, guru adalah sumber segala pengetahuan, mahasiswa hanya penerima, recipients atau receiver. Hanya klien saja, servernya adalah guru. Sederhananya begitu. Lanjut. Nah, sekarang yang baby zoomers. Ya, silakan. Baby zoomers. Nah, mereka digital native, punya isu dengan mental karena terlalu banyak imajinasi yang menyuplai mereka. Sehingga tidak punya, kalau kita, kenapa kok kita, jadi ibu bapak tahu ya, kenapa kok anak sekarang, tadi misalnya sangat mudah, ini ya, sangat mudah menyerah dan sebagainya, kita nggak kayak kami. Lah iyalah, kita kan nggak ada pilihan lain. Imajinasinya sudah ditentukan dari awal, informasinya semua sudah ditentukan, kalau mau kerja ya ini, tapi anak sekarang kan tidak, banyak sekali yang mereka lihat, sehingga punya tantangan mental issue. Betulkah mereka strawberry? Yang indah di luar, lembek di dalam, dan kecut, ya. Ini bisa diperdebatkan ya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan ini. Gimana, Bu? Iya, saya juga tidak termasuk yang setuju dengan ini. Tapi saya kasih tanda tanya, karena ini beredar di medsos ya, tentang kreatif seperti kata Kak Mila ya. Nah, paradigmanya tuh peer-to-peer, ini istilah komputer semua ya, client server dan peer-to-peer itu ini. Peer-to-peer itu maksudnya validasinya itu dengan teman sendiri, bukan dengan orang lain. Nah, ini kondisi-kondisi dari mahasiswa kita. Oke, lanjut. Nah, mereka dalam hal keagamaan, ini saya temukan dalam penelitian. Saya kaget waktu ditanya, saya kan memulai kelas itu selalu dengan survei. Salah satunya, karena di kelasnya ini kelas divisi Pol UGM, jadi bukan Kristen saja, ya saya tanya agamanya apa, tapi selalu saya bikin ruang untuk satu, tidak terafiliasi, dua, Anda pilih sendiri, mau tulis sendiri, pilihan agamanya apa. Termasuk ke apa ya, kepercayaan saya masukkan, agama leluhur dan kepercayaan saya masukkan dalam pilihan. Lalu muncul kata omnis, lalu saya tanya sama mahasiswanya ini apa, oh saya nggak masalah, mau Kristen, saya sendiri dibesarkan secara saya lupa Kristen atau Muslim, tapi saya tidak masalah untuk keyakinan yang lain. Mengapa kalau tidak masalah? Akhirnya saya betul-betul wawancara beneran sebagai data begitu, karena dia punya trauma dengan pelajaran agama. Pelajaran agamanya isinya cuma doktrinal saja. Belum lagi bahwa perilaku si guru, ini guru ya, zaman masih SMP, dia bilang gurunya sama sekali tidak mencerminkan. Jadi akibatnya ya sudah longgar saja. Kenapa harus terikat sekali gitu ya. Agama tentatif itu ada di detik.com. Itu juga sebagai ekspresi. Banyak anak-anak muda bilang agamanya tentatif. Tapi menarik bahwa mereka bukan tidak percaya Tuhan, ya salah sekali. Waktu salah satu ada kutipan yang saya masukkan dalam penelitian buku yang salah satu yang saya sharekan di bagian anak muda, penelitian Shinobi Digital. Itu
Dia mengatakan bukan kami tidak percaya Tuhan. We have a different level of religiosity. Kami itu punya keyakinan itu yang berlapis gitu loh. Wah, ini kan menarik. Atau salah satu mbak-mbak yang waktu itu mengkritik keras Najwa Shihab yang bilang kan perempuan muslim tidak harus pakai jilbab, ya. Dia sendiri si anak perempuan ini nggak pakai jilbab. Tapi dia menyalahkan Najwa, nggak bisa, itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita katanya. Jelas sekali harus gini. Kalau saya tidak pakai jilbab, karena ilmu keagamaan saya belum nyampe ke situ. Nah itu loh. Jadi artinya tidak bisa melihat itu penuh dengan lapisan ya. Ketika kita tanya lebih dalam, itu sebetulnya banyak hal yang lebih jauh. Different level of faith, dia bilang, ini kata-kata dari narasumber itu. Tapi mereka peka isu sosial. Bikinlah proyek-proyek, suruh pembersihan sampah. Wow, mereka bergerak cepat sekali. Asal dikemas dengan menarik ya. Selanjutnya. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi, saya skip ya, bahwa logika digital itu akses, efisiensi, dan unjuk kerja maksimal. Jadi artinya kelas kita bagaimana nih? Nah, sekarang pedagogi yang terkait dengan digital itu ada 3. Ya. Yang satu, ini menyangkut pergeseran paradigma di dunia pendidikan. Saya bukan orang pendidikan ya, jadi nanti tolong diklarifikasi dengan sumber yang lebih jelas. Jadi hutagogi itu adalah pembelajaran mandiri. Jadi sekarang kan satu SKS itu kan 45 jam ya, termasuk dalam 1 minggu, 45 menit kalau di kelas. Tapi total itu dia harus, itu S1 ya, saya kok lupa. Jadi dia harus dibagi dengan aktivitas mandiri, pembelajaran mandiri, dan sebagainya. Di kelas itu 45 menit. Pedagogy itu pembelajaran dalam kelompok, peer-to-peer. Nah, barulah cybergogy yang melalui teknologi digital. Ya, jadi pedagogi kita itu, kalau kita sepakati dengan ini, maka coba kita periksa komponen dalam kelas kita, apakah ada pembelajaran mandirinya, ada pembelajaran dalam kelompok, dan dengan teknologi digital. Lanjut. Ya, nah apa yang disebut dengan pedagogi digital? Satu adalah pembelajaran memanfaatkan teknologi digital. Ini kembali ke yang paradigma kemarin, tadi, instrumentalis. Ya, tidak masalah kalau kita masih menganggap pedagogi digital itu hanya alat, oke saja. Tapi coba kita lihat lebih jauh. Tapi juga yang disebut dengan itu adalah pembelajaran berbasis subkultur digital. Tadi sudah saya sebutkan, logika digital itu ada 3. Apa saja tadi? Akses, efisiensi, dan unjuk kerja. Jadi kalau mau pedagogi digital, coba kita lihat apakah kita memanfaatkan kanal-kanal atau akses atau semacam itu. Apakah ada efisiensi atau kita senang dengan ngomong kepada diri kita sendiri, ngomong lama-lama, mahasiswanya ngerti apa enggak, pokoknya kita ngomong aja terus. Kalau 45 menit per SKS itu misalnya 40 menit itu hanya kita aja yang ngomong terus gitu, atau bagaimana? Dan ya itu tadi, ada performance atau kita modelnya tanpa emosi, atau mungkin saja memang ada yang cirinya begitu, bisa jadi ya, tidak masalah. Tapi apakah kita juga mempertimbangkan kita menampilkan dirinya bagaimana? Ya. Yang ketiga, pedagogi digital adalah pembelajaran berbasis bauran. Jadi saya ingin menegaskan, digital bukan berarti seluruhnya di dunia digital. Tadi saya sudah katakan, ada momen FOMO, ada momen JOMO. Ya, jadi bukannya semuanya harus digital, semuanya pakai aplikasi, enggak, tidak selalu begitu. Justru bauran, ada analognya. Ya, lanjut. Nah, saya mau sharing pengalaman mengajar di 5 mata kuliah ya. 6 mata kuliah. Pendidikan agama, itu 90% Kristen, Katolik, ada yang Muslim sedikit. Agama Kristen kontekstual itu di UGM itu 100% Kristen. Advanced Study of Christianity 90% Muslim. Ini mata kuliah pilihan yang mengambil memang sengaja yang non-Kristen untuk mengetahui agama Kristen. Lalu Religious Studies di IUP 90% Muslim, itu di Visipol ya. Lalu ada Teologi Keramahan, Ibrani Lanjutan, dan ada Bahasa Inggris Teologi, pendekatan interkultural studi perdamaian, dan History of Religions. Itu tidak saya masukkan karena itu S2, S3 sedikit berbeda. Tapi ini yang S1 semua. Jadi yang saya sampaikan sesudah ini real, tidak berarti di setiap kelas itu sama dilakukan seluruhnya seperti itu, tetapi
di berbagai kelas ya. Ya, selanjutnya. Nah, kata kunci yang pertama adalah piknik. Transformasi, kenapa tidak ada gambar ya? Itu harusnya ada gambar. Kelas itu adalah piknik. Ini aliran sesat ya. Kelas adalah piknik. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Yaitu bahwa kita menciptakan kelas yang mampu mengenali kecenderungan spiritualitas mahasiswa. Tapi ini khusus mata kuliah agama Kristen, karena protokolnya pakai ayat Alkitab gitu ya. Jadi susah kalau mau diterapkan di IUP dan sebagainya. Tapi apapun itu, kalau ini kita mampu membantu mereka mengenali kecenderungan spiritualitas. Pakai apa instrumennya? Tidak semua orang setuju, tapi namanya Enneagram. Sekali lagi memang tidak semua orang setuju ya, ada yang menghujat Enneagram itu adalah pagan dan sebagainya. Itu perdebatan yang di tempat lain aja. Tapi yang dipakai adalah itu mampu membantu orang melihat kecenderungan dan kita hubungkan dengan beberapa tendensi dari tokoh maupun kisah di Alkitab. Yang kedua, piknik merayakan kekayaan intraagama, bahwa kekristenan itu kayanya luar biasa gitu ya. Itu bukan hal yang harus kita musuhi, tapi justru harus kita rayakan. Termasuk saya berkali-kali punya mahasiswi kebetulan Mormon. Nah, itu bukan ruang saya untuk menghujat kemormonan mereka. Tapi ya, kamu cerita deh, gimana sih Mormon itu? Lalu yang lainnya nanya. Atau mereka ada yang tugas kelompoknya justru mengunjungi Latter-day Saints Church ya. Seperti itu. Tapi dirayakan ya, bukan untuk ini. Piknik mempelajari ragam ekspresi keagamaan. Keagamaan, mengapa judul tulisan saya itu Jalan Ninja ke-7? Karena ada 6 jalan ninja yang lain, yang tradisional, kira-kira begitu. Atau umum ya, lewat jalan spiritualitas, ajaran, intelektualitas, dan sebagainya. Nah, ada berbagai macam ekspresi itu diterangkan dan ditunjukkan. Jadi pernah satu kali sebelum pandemi itu kelas agama Kristen saya yang di UKDW, kita di kelas menyanyi lagunya Gereja Advent gitu. Nggak pernah dengar saya sebelumnya. Ya udah, dia suruh pimpin, ini jadilah kita nyanyi bersama. Dan juga beragam ekspresi keagamaan ya. Yang Muslim kan ada yang jilbab sangat penting. Nah itu juga diekspresikan, ditunjukkan dan diterangkan mengapa mereka seperti itu. Dan ada piknik lintas iman. Selanjutnya. Nah, kompetensi yang diharapkan dari kebanyakan kelas yang saya sudah temani itu adalah satu, kemampuan untuk berkolaborasi, karena itu tugas kelompoknya banyak. Dan kecerdasan lintas iman, kemampuan untuk mendeteksi perbedaan keyakinan, yaitu yang kedua ini penting sekali, beriman secara konjungtif. Artinya Anda punya akar yang kuat dengan keyakinan Anda sendiri. Anda seorang GKI, Anda seorang gereja baptis, kuat sekali, tapi mampu melihat realita yang lebih besar dan menghubungkannya. Itu namanya iman konjungtif. Nggak cocok, ya memang kita beda sekali. Mormon itu sama sekali tidak masuk di akal saya, tapi saya mampu connect dengan dia. Itu iman yang konjungtif. Padahal dia mungkin dari gereja baptis yang sangat injili misalnya. Ya. Itu sangat didorong di kelas. Jadi di kelas itu ada kesepakatan kelas dulu. Kelas ini tidak begini, tidak begitu. Tadi dengan seperti Kak Imran lah. Cuman Kak Imran lebih berwibawa ya. Kalau saya lebih lembut ngomongnya gitu. Jadi ada kesepakatan itu bahwa kita tidak begini. Anda boleh berbeda pendapat se-ekstrim mungkin, tetapi menghormati pandangan orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesangrahan atau keramahan ya. Keramahan digital, toleransi, dan perilaku prososial. Jadi di kelas itu sudah dari awal memang dibuat tidak menakutkan. Dimulai dengan menyanyi, dan selalu ada energizer di situ, selalu itu. Lagunya silahkan Anda pilih sendiri, ada permainan, meskipun cuma 2 SKS, hanya 100 menit. Itu 10 menit kita bersenang-senang. Dan selalu ada macam-macam yang kita bisa buat, konten bareng lah atau apapun, dan kegiatan prososial. Jadi mengunjungi dan sebagainya. Lanjut.
Tugas-tugasnya selanjutnya, bentuk tugasnya tentu saja sangat baik. Nah, di S1 sebagian kelas saya itu proyek. Sehingga sangat sulit di AI-kan juga sebetulnya. Proyek itu maksudnya melukis, buat puisi, bikin lagu, nyanyi, vokal grup, bikin meme, bikin poster dan sebagainya. Poster memang nggak susah ya, ada poster AI juga yang canggih sekali ya. Tetapi intinya proyek yang eksploratif. Lanjut lagi. Contoh, wah kok nggak connect ya? Ya, oke. Tadi itu ada contoh sebetulnya saya ceritakan sedikit saja. Ya, ini ada contoh saya ceritakan saja. Ini anak ini seorang Katolik Tionghoa dari orang tua yang keduanya Tionghoa tapi agamanya Islam. Dia ikut kelas saya lalu dia membuat refleksi yang sangat bagus tentang saya baru tahu dan menyadari ini dan itu. Bahwa ada beragam macam ekspresi dan semacamnya. Tentu saja ini kasusnya di kelas Religious Studies ya, di IUP, di Visipol, sehingga tidak bisa diterapkan di semua kelas yang lain. Tapi ada banyak sekali contohnya. Ada yang membuat wayang ya, tentang toleransi dan semacam itu. Ada yang membuat lagu, ada yang seorang penari di FIB, dia buat tarian khusus tentang itu. Demi kelas saya dia buat tarian gitu. Ada yang melukis, ada yang bikin kristik, dan dia videokan dengan cepat. Jadi dia memakai teknologi jadi cepat sekali gitu ya. Terus tiba-tiba jadi terus dikirimkan dari Semarang. Zaman itu masih zaman pandemi. Jadi nggak bisa ketemu di kelas. Dia kirimkan ke rumah saya sebuah ini. Ada di dinding rumah saya itu hasil kerjanya dia. Dan seterusnya. Jadi itu diberi ruang semuanya. Yang Kristen ada yang membuatkan ayat-ayat Alkitab ya. Apalagi kalau ibu bapak yang punya latar belakang navigator itu kan kita punya tradisi menghafal Alkitab ayat ini yang warna-warni. Nah dia juga buatkan dengan tempat yang sangat bagus dan semacam itu. Oke, itu contohnya. Sayang sekali nggak bisa didemokan. Sebetulnya saya sangat pingin. Semuanya sesudah ini banyak sekali demonya soalnya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan diri kita sebagai pengampu? Bagaimana memposisikan diri? Ya. Ini kurang lebih kualitas ini entah kenapa gambarnya tidak kelihatan. Apakah di HP kelihatan? Oh, kelihatan ya. Oke. Itu yang penting. Kita punya, ini agak berat ya tuntutannya pengampu. Tapi ini coba kita renungkan lah. Ini bukan kebenaran ya Ibu Bapak. Ini bukan firman Tuhan. Tapi coba kita ini. Selalu introspektif, punya jiwa dan empatik ya. Empati sangat-sangat penting lah. Fleksibel, adaptif, dan eksploratif ya. Dan punya personal branding. Anda ingin dikenal sebagai apa? Dosen yang bagaimana? Personal branding yang sekarang saya bangun tuh saya pakai ini terus. Topi daerah. Besok pakai Flores punya, Sunda, Jawa, dan seterusnya. Sangat mudah diingat oleh mahasiswa yang mungkin hanya baru satu kali ketemu. Itu loh bapak itu yang pakai belangkon, nah kayak gitu. Personal branding sangat penting. Ini kesombongan yang disahkan oleh firman Tuhan lah gitu. Perlu personal branding. Jangan menjadi dosen yang ya sama seperti dosen lainnya begitu. Tapi paling tidak enak kalau dibilangnya killer, karena itu sudah memutus kasih karunia Allah gitu kira-kira. Karena jadi berat sekali kan mau menerima kebenaran lah, apapun. Ini saran saya. Nah, selanjutnya adalah kita menyadari bahwa kita bukan lagi sumber informasi ya. Selanjutnya. Bahwa kita selalu adalah ini. Nggak kelihatan. Kita adalah bukan lagi sumber pengetahuan, tapi kita mungkin adalah kurator informasi. Nah, kalau tadi kita punya keluhan tentang orang-orang pakai digital, mereka mendapatkan info apa saja dari mana saja yang tidak bisa terkontrol. Nah, jadikanlah kita sebagai kurator. Memberi arah, ini yang bagus di sini, yang ini dan sebagainya. Jadi ada kurator, ada inspirator dan sebagainya. Tidak bisa lagi menjadi sumber pengetahuan. Bahkan sumber pengetahuan kalau nggak salah saya kasih sedikit saja nilainya. Karena apa yang sebetulnya tidak mudah didapat saat ini. ChatGPT tanya saja apapun langsung dia kasih tahu. Mungkin jawabannya terlalu generik, itu keluhan ChatGPT pada umumnya ya. Untuk isu-isu yang spesifik dia terlalu generik jawabnya. Misalnya apa itu teologi kesanggrahan? Generik sekali ya, berbuat baik pada sesama dan semacam itu. Tapi sedikit banyak mereka punya akses ke itu. Itu yang saya maksud tadi. Pedagogi digital memahami subkultur digital, yaitu akses. Kalau mereka pegang akses, kita tidak bisa mendominasi lagi.
Wawasan itu udah bukan di bawah kontrol kita lagi. Yang bisa adalah, yang bisa tularkan adalah ilmu-ilmu yang spesifik, kedalaman-kedalaman, dan diri kita sendiri. Kita jadi teladan gak buat mereka. Ya, jadi bukan lagi satu semata ini. Dan mengembangkan hormon dosen, dopamin, oksitoksin, serotonin, dan endorfin. Yang memberi ada makna. Tiap kali ikut kelas itu mereka punya kegembiraan karena saya akan mendapatkan sesuatu. Ya. Dan endorfin itu untuk meredakan rasa sakit. Kalau kita mengatakan anak-anak sekarang mental issues, apa tadi gimana Bu bilang? Instan, cepat sekali. Ya kitalah yang menjadi endorfinnya. Orang yang, jangan anak itu sudah disakiti dunia ini, masuk ke kelas lebih disakiti lagi. Harga dirinya oleh para dosen. Direndahkan, disepelekan, gak pernah ditanya, gak pernah diajak ngobrol. Guru yang baru saja bunuh diri itu, yang di jembatan, tahu ya, baru beberapa waktu, itu adalah orang yang tidak punya teman. Gak ada teman dosennya, teman gurunya yang ngajak dia bicara. Jadi sebetulnya kelas kita itu harus dikembalikan kepada apa yang dikatakan sebagai jemaat mula-mula ya. Ya, ini banyak contoh tapi kemungkinan tidak bisa, tapi kalau Ibu bisa akses ke IG-nya silahkan di ini. Nah, kalau ditanya visi saya tuh ini, mungkin di sini saya nggak bisa connect nih. Tapi ini manifesto saya. Sebetulnya ada banyak, ada beberapa berlapis, tapi ini yang tugas saya itu cuma menemani. Shinobi tahu ya, kalau tahu Naruto tahu Shinobi, untuk menemukan jalan ninja mereka. Tugas kita tuh membuka gitu. Nah, saya tidak tahu karena di sini ada STT yang punya visi dan misinya yang unik masing-masing. Tapi silakan nanti dikembangkan. Tapi intinya saya mau mendorong kita punya manifesto. Coba nanti duduk kalau belum punya, kalau sudah ada bagus. Tapi kalau belum punya, mulai duduk. Saya tuh mau apa sih sebetulnya sebagai dosen? Itu sangat mempengaruhi. Pilihan kata saja mempengaruhi. Begitu kata saya menemani, saya sadar saya itu bukan yang paling pintar, paling hebat. Saya nemenin. Kalau kelas belum masuk, kalau ketua kelas itu kami sebutnya Hokage gitu ya. Hokage-nya belum datang, saya duduknya sama mereka. Negerinya negeri Konoha. Konohanya itu ya tergantung Ibrani lanjutan Konoha gitu. Konoha teologi keramahan. Nah, ada nanti mahasiswa-mahasiswa yang sit in karena saking cintanya sama dosennya dia ikuti kemanapun pergi gitu. Itu namanya Ronin. Kalau berdua apa tadi namanya? Kalau berdua yang One Piece grup ya. Oh gitu. Oke. Saya bukan One Piece soalnya. Jadi itu ya. Selanjutnya lagi yang penting kita punya manifesto ya. Nah, kelas itu saya sebut Konoha, ketua kelas Hokage sejawat ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau menyadari bahwa saya menemani, ya saya mesti kenal. Sama seperti gembala mengenali para domba-dombanya. Domba-dombanya mendengar suara gembala. Kalau gembalanya hilang, dombanya healing. Kenali shinobimu. Caranya gimana dengan teknologi digital? Nah, ini sayangnya tidak bisa kelihatan ya. Jadi itu sebetulnya ada di Google My Maps. Nanti kalau butuh detailnya saya demokan. Saya pernah tunjukkan ke Pak Tuhoni juga waktu di STT Sunderman. Saya pernah tunjukkan mungkin ya. Seluruhnya suruh ngisi dulu di Google ini, semua nama lengkap, kampungnya mana, lalu ditampilkan oleh Google My Maps. Semuanya itu gratis, karena fasilitas itu ada di Google. Bukan Google Maps ya, tapi Google My Maps. Nanti dia akan menciptakan itu dari data itu, lalu diklik. Pak Demi pernah coba kan? Klik saja lalu muncul seluruh data itu. Bayangkan kalau data itu lengkap sekali dengan tantangan hidup yang dihadapi, ekonomi keluarga bagaimana, kita jauh lebih paham lagi. Tidak menyamakan anak-anak yang baru dari Talaut datang ke Jogja dengan anak-anak yang misalnya dari lulusan De Brito di Jogja, yang ikut di kelas yang sama. Perlakuannya tidak bisa sama. Ya, jadi kenali shinobimu. Lanjutnya, survei. Nah ini tadi, pakai Google Classroom, Google Sheets, dan Google My Maps. Bukan Google Maps ya, Google My Maps. Kalau Ibu Bapak membutuhkan pelatihan training yang detail, saya bisa, teknis. Saya ajari mulai dari nol. Ya,
Saya sudah pernah menemani Pak Demi ya di sana kan? Ya. Itu satu persatu cara membuatnya ini bisa kalau memang diinginkan. Jadi pun bisa untuk pelayanan pendeta sebetulnya. Karena waktu itu contohnya adalah ya jemaat masing-masing kan. Jadi ada jemaat dari Nias Utara begitu kan tidak semua jemaat punya sinyal dan sebagainya. Nah, di apa namanya Pak kalau di Preses atau di mana bukan ya? Resort. Istilahnya resort juga ya. Nah, resort itu bisa menjadi sumber untuk pusat data ini. Kalau belum punya aplikasi khusus ya, kecuali punya aplikasi khusus lain. Tapi selama tidak, modalnya hanya Android. Itu yang saya maksud dengan pedagogi digital. Memanfaatkan teknologi digital untuk mengenali lebih baik lagi domba-domba kita lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, kelas itu juga dibikin personal. Jadi dari awal sudah ditanyain di surveinya itu ditanya, Anda mengkata sifatkan dirimu apa? Leo lelaki sejati misalnya. Atau lazy lion. Atau Diana don't care anything. Misalnya kayak begitu. Apapun lah, bebas sebebas-bebasnya, sekacau-kacaunya lah. Itu membantu mereka merasa kelas ini kelas saya gitulah. Tapi menggunakan teknologi digital ya. Adjectivize yourself. Nah, tema kelas juga dibikin yang menarik ya. Saya contoh yang paling menarik ya kelas Ibrani lanjutan. Kelas Ibrani itu kan kelas yang dimusuhi, apalagi yang lanjutan gitu ya. Padahal saya selalu bilang, Anda tidak bisa masuk surga kalau tidak bisa bahasa Ibrani. Karena Petrus hanya bisa bahasa Ibrani. Maaf ya, dia tidak berbahasa Nias, tidak berbahasa Sumba. Petrus sebagai pemegang kunci sorga hanya berbahasa Ibrani. Jadi Anda harus lulus di Ibrani. Betul ya? Kan Pak Diki tahu. Nah, Ibrani lanjut lebih parah lagi. Tapi saya buat semenarik mungkin. Ada temanya. Kita membahas kitab Rut. Kita bikin aja jengrut gadis kampung sebelah pansos jadi nyai. Nah, kebetulan nakama saya, Ibu Pendeta Devina juga mau jadi nyai ya udah pas sekali lah. Dia pas menikah pas lagi di tengah-tengah perkuliahan. Jadi cocok. Sense of belonging itu kita ciptakan dengan teknologi ini. Bikin tema kelas yang menarik ya. Oke, lanjut lagi. Kalau saya mungkin sedikit yang saya tambahkan. Di kelas IUP yang sebagian besar non-Kristen itu tahun lalu adalah chasing your why. Kamu punya pertanyaan apa, why apa? Kejarlah itu di kelas ini. Saya bisa jawab, enggak, saya enggak menjanjikan jawaban. Tapi tanyalah di kelas itu. Nah, jadi judulnya semua chasing your why. Itu tema sepanjang semester. Nah, ada Guardian Angel. Ini muncul di zaman pandemi. Karena pandemi sangat menyulitkan. Ini juga saya sharekan dalam tulisan saya yang Covido Ergo Sum. Sangat menantang karena saya punya kita semua yang masih ingat ya masa itu di mana sama sekali tidak tahu wajah dari mahasiswa kita. Sementara ada banyak laporan bahwa mereka mengalami KDRT dan sebagainya dan ada yang mau bunuh diri dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ini bukan dari saya, inspirasinya dari teman dosen. Lalu kami membuat yang namanya Guardian Angel. Jadi setiap mahasiswa punya Guardian Angelnya, sepasang-sepasang. Nah, mereka yang kalau nggak datang, kalau apapun, yang saya tanya Guardian Angelnya. Pak John, di mana Pak Tarigan? Oh, lagi healing. Setengah aja nggak mau masuk kelas, nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini terjadi dan di kelas saya itu sampai ada yang sedang mengalami mental issues beneran. Ya, saya tanya sama Guardiannya, dia kenapa? Oh, begini. Tapi itu pun belum tentu berhasil karena tahun lalu salah satu mahasiswa kelas saya itu bunuh diri. Itu kalau pernah baca di koran yang mahasiswa UGM yang lompat dari atas hotel itu mahasiswa di kelas saya. Anak itu pintar sekali, penuh dengan pertanyaan dan sebagainya. Nah, itu pun saya merasa miss banget. Saya meliburkan kelas saya selama 2 minggu untuk penghormatan dan menenangkan kita semua lah. Karena waduh, ternyata tetap ada yang meleset dari itu ya. Kenapa kok saya berniat seperti itu? Ya karena tadi manifesto saya menemani para sinobi. Selanjutnya. Nah, tentu saja paling baik punya kelas di luar kelas.
punya kelas yang di luar kelas. Nah, kita sudah bisa pakai Canva. Tadi saya sudah demokan, itu bisa dipakai. Jadi presentasinya silakan aja dibuat di Canva, lalu di-share saja linknya, semua bisa pegang tanpa harus ada LCD. Paling sering yang sering saya lakukan tuh di tamannya UGM. UGM tuh punya taman bagus sekali, ada danau di tengahnya. Nah, itulah tempat kami bikin kelas. Dalam satu semester bisa sekali, paling tidak, atau 2 kali. Rencana saya selanjutnya akan lebih dahsyat lagi, akan lebih banyak di luar kelasnya. Tinggal nanti pengaturannya bagaimana. Oke, sebetulnya semua ada contoh-contoh IG-nya, bagaimana kelas saya di luar, kelas yang di taman dan semacam itu ya. Selalu ada energizer dan dari mereka, bukan saya. Mereka lah yang memikirkan ada permainan dan sebagainya. Bisa permainannya pakai HP, bisa juga tidak, tergantung. Punya Yel-Yel dan Tuibenizer, awal, akhir, lalu perpisahan bisa dicek di IG saya yang beberapa postingan lalu itu adalah perpisahan seluruh kelas saya di semester. Itu saya juga ceritakan, mengenangkan kembali peristiwa di kelas. Medsos jelas, jadi harus ada medsos dan selanjutnya di materi collab postingan, jadi postingannya kita pilih yang collaboration ya, supaya memperbesar masing-masing dan berpengaruh di masing-masing circle. Nah, aktivitas kelas juga di-share, tapi juga materi kelas saya share. Kalau Ibu Bapak membuka IG saya bicara tentang empathy, erasure, yaitu tentang kalau laki-laki yang melakukan skandal, dia sangat mudah mendapat simpati daripada kalau perempuan atau korban. Erasure, jadi empathy, simpatinya kepada laki-laki, perempuannya diabaikan. Itu ada di kelas, itu ada di postingan. Nah, mereka suruh nonton dan beri komentar, lalu kita diskusikan di kelas. Materi itu dibuat yang 2 menitan untuk di IG. Termasuk juga aktivitas yang bersama di kelas. Oke, ini sayang sekali ya, semua itu ada contohnya sebetulnya. Nah, materi kelas di-spill di medsos, lalu lanjut lagi, masih ada nggak ya? AI jelas, ini sebetulnya kalau diklik IG-nya itu saya hanya ngetik saja lalu AI yang mengucapkannya. Ya, karena gratisan saya hanya bisa coba 1 kali. Kemudian ya dramatisasi perpisahan kelas. Kelas itu dibuat dramatis sekali gitu loh, pakai tangis-tangisan lah. Meskipun tangisannya buaya sih sebetulnya. Tetapi itu yang saya maksud tadi non-linear, berpikirnya itu non-linear. Perpisahan haruslah, zaman sekarang tuh perpisahan tuh tidak menyedihkan, nggak kayak zaman kita dulu kan, pakai kirim surat, jangan lupa kirim surat ya gitu ya, kabar-kabarin kalau udah sampai, nggak ada sekarang itu, kapanpun kita bisa kontak, jadi kita dramatisasi aja, pakai lagunya For Revenge ya, beritahu aku cara melupakanmu, nah kayak gitu ya kayak gitu dah. Oke, kayaknya sudah habis ya, dan ada proyek bersama nih buku. Contohnya adalah buku. Tidak selalu berhasil karena ini saya harus mengajukan proposal dulu ya, kan mahal juga untuk nerbitin buku. Nah, tapi itu ada semacam itu, ada proyek bersama. Saya kira kayaknya udah semua itu ya. Terima kasih. Jangan lupa manifesto Ibu Bapak sebagai dosen. Oke, terima kasih. Ya, beri plus. Waktunya sudah habis jadi tidak ada tanya jawab. Ya, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, sudah ada pertama. Kita akan buka 3 penanya dulu ya. Nanti sesudah itu baru kita akan berikan. Ya, silahkan yang pertama. Kemudian ada lagi selain beliau? Ya, oke, ada 2. Siap, 3. Silahkan Bapak. Terima kasih Hans, ya. pemaparannya Pak Leo. Saya dan beberapa mahasiswa pernah melakukan penelitian etnografi untuk melihat bagaimana respon netizen. Dan dari hasil respon netizen itu kami melihat bahwa ada beberapa netizen yang memang mencoba denial pada realitas begitu, bahwa ada yang begini mereka mencoba denial. Dan bahkan ada juga kalau kita melihat di sosmed ya, ada wajah yang berbeda begitu. Ya, bagaimana kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, tapi pada saat yang sama kita juga dikenal sebagai netizen paling kejam begitu mulutnya. Di tangannya ya, karena kan enggak pakai mulut, tangannya di sosmed itu. Pertanyaan saya,
kita sulit untuk mengecek satu persatu akun mahasiswa kita. Ya. Tapi itu menjadi gambaran. Kalau dunia luaran seperti itu, maka sangat mungkin mahasiswa kita juga seperti itu. Sangat mudah untuk hari ini kita membuat akun lain untuk kemudian maki-maki di sana gitu. Ya. Akun khusus maki-maki lah istilahnya gitu ya. Karena kita kan kuliah jadi hamba Tuhan tidak bisa maki-maki gitu. Ya kalau kita bisa bikin akun itu untuk maki-maki kan terpuaskan gitu, tersalurkan gitu. Mungkin ini pandangan saya gitu, melihat realita itu gitu Ya, loh. gaji dosen misalnya ya. Iya. Itu bikin saluran kanal sendirilah. Bisa jadi Khusus gitu. bicara gaji dosen. Nah, pertanyaan saya dari pengalaman Pak Leo sendiri maupun mungkin dari hal-hal yang sudah digali. Bagaimana cara kita melihat wajah asli dari mahasiswa kita? Di dalam kita berdiskusi, di dalam kita berinteraksi, ataukah memang pada akhirnya kita harus menerima bahwa mereka punya wajah yang berbeda-beda itu tadi gitu. Nah, sehingga kan dari kita bisa memikirkan, kita ini kan melihat bahan baku yang ada untuk kemudian bisa mencari pendekatan yang tepat supaya bisa membentuk mereka sesuai karakter mereka, bukan sesuai karakter kita kan begitu. Nah, kalau kita tidak bisa melihat aslinya, bukankah itu nanti juga menjadi masalah bagi kita sebagai dosen begitu? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Oh, dijawab saja. Langsung Oh, dijawab. baik. Terima kasih. Ya, saya langsung saja ya soal akun alter gitu ya. Memang dari sisi teologis bisa membaca tulisan saya Covido Ergo Sum, karena itu persis tentang itu, bahwa manusia itu punya desire to know the unknown, kira-kira begitu, dan itu berbahaya. Kita harus punya level kerendahan hati bahwa memang si the other sang lian itu tidak mungkin kita ketahui secara penuh. Kalau pernah tahu Johari Window gitu ya, yang kotak kita mengetahui seluruhnya, ini sebagian mengetahui, dan ada titik yang gelap sama sekali kita tidak tahu, kita harus terima sebagai realita. Apalagi sebagai dosen. Berbahaya kalau kita terlalu tahu. Apalagi mahasiswi. Wah, itu dia bahaya banget itu. Jadi harus memang ada limitnya, keingintahuan gitu. Dari refleksi teologisnya bisa membaca tulisan saya yang sudah ada itu. Nah, yang kita lakukan itu sejauh yang mungkin saja. Dari survei saja itu sebetulnya sudah berada di batas. Kita nggak boleh terlalu kepo ya, berbahaya juga kalau semuanya ingin kita tahu sedetail-detailnya seluruh kehidupan mahasiswa kita, nggak bisa, ada batas. Jadi batasnya hanya sejauh hobimu apa, kamu dari mana, terus apa yang kamu harapkan dari kelas ini. Nah itu selalu saya tanyakan. Nah kemudian sejauh mana dia punya pacar atau tidak, jangan ditanyakan. Kita harus tahulah. Saya kira yang pastoral juga paham kan bahwa itu ada aturannya kan untuk pastoral kepada orang lain, konseling pastoral itu kan harus ada batasannya. Kita nggak perlu sejauh itu. Jadi ini pun sebenarnya kalau dilakukan dengan sangat baik, sudah tumbuh rasa percaya di antara kita sebagai yang menemani dan mereka yang ditemani. Mungkin itu. Selebihnya di luar itu tentu kita tidak bisa mengontrol ya, dan lebih baik kita terima sebagai kenyataan bahwa kita tidak ini. Seperti kata-kata Rasul Paulus, kasih karuniaku cukuplah sampai di sini ya udah, jangan lagi ya, itu sudah berlebih-lebihan. Kira-kira gitu Pak. Pak Hans ya kalau nggak salah ya. Ya Pak Hans, terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu yang di sebelah sana dulu. Biar gantian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Namanya Bu? Nama saya Marudur Sihaan dari Marudur. Marudur. Oh Marudur, Ibu Sihaan. Marudur ya. Dari HKBP. Ya. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan tentang teologi inkarnasi yang dihubungkan dengan teologi digital gitu. Ya. Saya hanya belum menemukan kalau memang teologi inkarnasi yang mau kita tekankan di dalam tema ini, digital teologi, apakah kita akan belajar tentang teologi inkarnasinya itu atau memang tidak perlu istilah digital teologi ini. Maksud saya di situ Pak, kalau memang, karena nanti kan keluar dari sini kita mau berpikir apakah digital teologi itu. Jangan nanti hanya membuat istilah digital teologi, tapi kita tidak tahu apa itu, karena yang muncul jadinya dari teologi inkarnasi tadi yang saya perhatikan. Kalau memang begitu, kenapa kita harus mengambil istilah-istilah lain yang memang sama artinya? Jadi mohon Pak dijelaskan apa itu digital teologi yang mau kita dapat
di tema ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas tentang bahwa mahasiswa kita itu adalah generasi stroberi. Kami juga mengalami itu, semua sangat tidak disiplin, kemudian copy paste dan sebagainya. Kalau kita buat tugas dia lembek, dia biasanya tunggu dan menunda, suka menunda. Akhirnya kita yang dosen yang stres, kemudian mundur ke belakang. Kita mengikuti langkah mereka. Pada akhirnya memang mereka tamat, Pak. Tapi kita ini kan seminari teologi dan nantinya akan menghadapi tantangan pelayanan yang luar biasa. Apakah cukup dengan pengajaran yang Bapak bilang tadi? Menyenangkan, selalu menyenangkan. Takutnya mereka malah kita dukung menjadi generasi stroberi. Karena hanya dan kita membenarkan itu. Mereka hanya melihat yang senang-senang saja, tidak ada tantangan. Kami menghadapi itu sekarang, alumni kami 100-an lebih tidak diterima di lapangan. Mungkin karena begitu, kami mengikuti itu. Mereka bukan tidak diterima, mereka tidak tahan di lapangan. Tantangan luar biasa di lapangan. Tidak seindah seperti di sekolah. Di sekolah mereka bilang begini Pak, tunggu Pak kita oke. Begini Bu, saya nggak bisa Bu. Bisa ketemu sekarang Bu? Baik. Malah kita yang nanya, kapan tugasmu? Mana tugasmu? Skripsimu udah mau selesai, udah deadline, datanglah. Tiba-tiba di lapangan mereka tidak mampu. Karena di lapangan tidak ada yang begitu jemaat yang yang lembek-lembek dan mau untuk dibujuk-bujuk. Itu Pak, makanya tadi saya juga mendengar itu menyenangkan, sama seperti kami. Tapi Bapak juga peneliti ya, dari tadi katakan Bapak adalah peneliti. Apakah dari hasil penelitian pengajaran yang seperti itu mendapatkan impact yang bagus di belakang atau di lapangan? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Langsung baik, silakan. Yang soal teologi inkarnasi dan teologi digital seperti yang ChatGPT tadi sudah katakan, luas sekali. Jadi sebetulnya kita tidak membutuhkan definisi, tinggal tanya ChatGPT aja dia sudah kasih tahu apa saja aspek-aspek dari teologi digital. Saya endorse teologi inkarnasi itu maksudnya gini, teologi inkarnasi itu sudah teologi yang sangat powerful, berabad-abad lamanya bagi kekristenan. Itu yang menyebabkan kita punya rumah sakit, punya sekolah, karena kebersediaan kita untuk setara dengan orang-orang yang paling dimarginalkan. Nah, saya menyarankan dengan kondisi tantangan teknologi digital yang saya paparkan, itu belum lengkap semua sebetulnya Bu. Kalau mau lebih lengkap yang di tulisan saya yang Jalan India ke-7 itu ada virtualitas, kolektif, aksi kolektif dan sebagainya, itu kondisi digital kita. Itu bagaimana mau merespon secara teologis. Nah, saya menyarankan kita menggali lagi teologi inkarnasi yang memulai dari pengalaman orang berdigital. Kan dikatakan oleh salah satu ChatGPT yang dibacakan oleh Pak Hans itu kan, teologi digital adalah mengisi kekosongan antara teologi dan praktek berdigital. Nah, itu dia. Mau memahami praktek digital ini kalau nggak ada inkarnasi susah sekali, karena kita akan selalu mungkin imperialistik gitu ya, melihatnya sebagai tahu kebenaran, lalu mereka yang harus kita tobatkan dan semacam itu. Tetapi kalau kita memulai dengan teologi inkarnasi seperti Yesus sendiri, dia dekat dengan siapapun, bahkan mungkin ibu bapak kurang memperhatikan. Yesus dikenal sebagai friends of sinners. Tahu nggak? Ingat ya. Yesus dikenal sebagai sahabat para pendosa. Itu teologi inkarnasi. Kalau kita pakai teologi digitalnya modelnya mengevaluasi terus, oh jangan ini dan jangan itu. Satu, pasti tidak didengar. Udah pasti itu. Saya bisa buktikan di lapangan. Yang kedua, kita menempatkan diri kita sebagai teologi hanya evaluator saja. Ya, padahal tidak dibutuhkan itu, dibutuhkan teologi yang mau turun sampai ke bawah dan lihat bagaimana orang memakai digital itu sejauh yang dimungkinkan. Saya nggak punya jawaban detail ya Bu, karena sekali lagi sejak awal saya bilang saya bukan teolog. Tapi memberi sinyal, cobalah kita memikirkan itu. Alih-alih kita, janganlah kau sibuk-sibuk dengan TikTok. Coba diubah cara berpikirnya. Contoh saya adalah tadi sudah saya berikan contoh langsung. Buat kotak yang ada tulisannya, gadget butuh healing. Itu kan tidak memusuhi kultur mereka.
Tetapi bersamaan dengan itu, ada nilai yang sedang kita tawarkan. Nah, itu yang saya maksud dengan menyenangkan. Itu kan justru menyenangkan sekaligus dia tahu ya, oh kalau begitu ini. Kelas teologi keramahan saya itu dimulai dengan digital, yaitu tentang spotlight dan zoom lens. Itu ada teorinya, ada teori sosialnya tentang orang yang terlalu asik itu namanya spotlight. Jadi kita terangkan apa yang Anda jalani itu namanya spotlight ya. Nah begitu loh, itu yang saya maksud dengan menyenangkan. Menyenangkan tuh bukan semua dikasih gula-gula, bukan sama sekali tidak. Tugas tetap tugas. Bikin video kan sulit, tapi kenapa kok mereka bersemangat sekali? Kenapa kok ada mahasiswi saya yang sampai bikin kristik tentang toleransi? Itu kan sudah ilmu yang jarang anak-anak perempuan sekarang dapatkan. Tapi kok dia mau melakukan? Mungkin karena dosennya terlalu keren juga bisa sih, tapi bukan. Tapi karena dia senang dengan kelas itu, dia bersedia melakukan tugas, bahkan dia nanya, Pak, boleh nggak saya ditambah waktunya ngumpulin tugas? Saya ini lagi nyiapin ini. Ada yang bikin wayang. Di mana dia ininya kurang mendalamnya. Tapi dia melakukan dengan senang. Maksud saya itu, tadi hormon dosen itu, Bu. Dosen itu, dopamin itu memberikan makna. Anda lakukan ini dihargai. Jadi di kelas saya itu saya jarang sekali bilang ini salah, ini benar. Seperti tadi yang saya sudah tunjukkan. Sebetulnya yang saya lakukan ini persis seperti di kelas. Ibu tadi jawab, dikit lagi Bu, dikit lagi, hampir itu. Nggak ada yang bilang salah, nggak ada. Sehingga dia tetap bermakna bahwa pendapat saya itu ada benarnya, tapi mungkin masih ada yang lebih tepat. Nah begitu Bu, yang saya maksud itu begitu. Ada dopamin, oksitoksin, serotonin, dan endorfin. Memberi makna. Itu nanti bisa dicek ya. Itu hormon-hormon yang membangkitkan semangat, yang mengalahkan rasa sakit, dan sebagainya. Kalau orang sampai senang dengan kelas ini, saya bilang tugas apapun mereka akan kerjakan. Teologi keramahan saya itu tugas pertamanya adalah survei. Dia harus wawancara orang, 10 orang dari gerejanya sendiri maupun 5 dari gereja dari 5 dari orang lain, yang Kristen maupun non-Kristen. Itu kan sulit sekali. Bagi banyak orang yang tidak bisa ngomong, mewawancara itu bisa mati dia. Jadi bagaimana caranya? Dibikin sebagai tugas kelompok. Nah seperti itu Bu. Jadi tidak ada pengurangan kualitas, tetapi semua dikanalisasi dengan tepat. Saya belum berhasil ya Bu, maaf sekali, memang saya nggak bisa mengukur. Karena begini, saya melakukan itu kan di kelasnya IUP komunikasinya Visipol. Ada mata kuliah komunikasi lain, saya nggak tahu apa saja. Nah yang bisa saya bilang itu yang di kelas teologi. Nah kelas teologi tentu tidak dibentuk oleh kelas teologi keramahan dan kelas Ibrani lanjut. Dia kan punya kelas stase, punya apa. Nah disitulah agregasi dari seluruh proses ini, jika kita benar-benar fokusnya pada tadi, menemani para shinobi ini, harapannya adalah mereka senang dengan kelasnya sekaligus juga mencapai capaian-capaian yang kita sudah tetapkan. Kelas saya pasti bukan satu-satunya yang bisa begitu ya. Banyak kelas-kelas lain yang juga bagus, yang tugasnya juga sangat-sangat menarik gitu. Tapi kira-kira begitu Bu. Jadi menyenangkan itu dalam pengertian membuat orang homely, membuat orang nyaman. Seperti dulu lah Ibu waktu, saya nggak tahu Ibu pacaran atau enggak ya. Tapi saya dulu ketemu sama Mimi itu karena saya nyaman dengan dia. Mimi tidak membuat saya pintar karena kami berbeda karakter sekali. Saya akademis banget, dia enggak banget gitu. Tapi itu menciptakan rasa nyaman bahwa kelas ini ditunggu-tunggu, kelas ini. Tapi ya kelas saya belum segitunya juga sih, ini saya lagi ngomong yang idealnya. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Silahkan Pak. Ya. Pak, tadi siapa Pak? Nama lengkapnya Cornelis Ruben Bobo, tapi orang Timur suka singkat-singkat jadi dipanggil Obin. Obin, ya. Ya. Pak Obin. Saya asli dari STT Berea, Salatiga. Berea, oke. Ya. Ada dua Pak. Yang pertama tanggapan saja, saya benar-benar say thank you banget. Ini mengkonfirmasi kontrak pembelajaran yang saya akan buat untuk 4 mata kuliah yang saya ngajar semester ini. Oke.
dengan digital begitu ya, seperti like TikTok segala macam, Q&A, talkshow dan lain sebagainya. Dan bahkan ada ide-ide yang bisa dicontohi nanti dari apa yang Pak Leo sampaikan. Yang kedua adalah mungkin ada sambungan dengan Ibu yang sebelumnya bertanya tadi. Kira-kira menurut penelitian atau mungkin Pak sudah meneliti ya, definisi proses untuk baby zoomers saat ini itu dengan digital gitu, kira-kira seperti apa Pak? Ya. Karena kalau definisi proses versus baby boomers kita itu kan wah harus keras, waktunya segala macam. Militeristik gitu Iya, kira-kira begitu. Nah, kira-kira sejauh penelitian Pak untuk baby zoomer ya, kira-kira definisi proses seperti apa? Thank you Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya penelitian saya itu tidak di situ, hanya karena berhubungan dengan kaum muda lalu terus mendapatkan wawasan-wawasan dari mereka juga ya. Proses tentu saja sebetulnya tidak ada bedanya, tidak ada yang sangat khusus ya. Proses seperti di kelas lah. Ya, kita tahu sebagai dosen tahu batas di mana yang ruang privat, semi privat dan publik gitu ya. Nah, ruang kelas itu adalah semi publik. Jadi artinya jangan membawa pada urusan yang terlalu privat juga ya, kecuali memang Anda adalah pendeta konselor di kampus ya. Karena rawan sekali ya, khusus kepada anak mahasiswa ya, perempuan itu rawan sekali. Di UGM itu sudah ada gugus tugas yang khusus menangani isu-isu semacam itu. Nah, saya nggak tahu di STT kita ya. Jadi proses seperti itu yang kita lakukan, yang ada RPS-nya dan semacam itu. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin Ibu Bapak bisa lihat, yang saya lakukan di ruangan ini sebetulnya rada-rada mirip di kelas, yaitu sangat sering bertanya. Ibu Bapak cobalah memulai dengan, kalau mau dibilang proses itu dengan bertanya. Saya mengikuti Einstein. Einstein tuh bilang kalau saya diberi 1 jam untuk menyelesaikan sebuah persoalan, saya habiskan 55 menit bertanya. 5 menit memformulasikan jawabannya. Itu yang sangat jarang, apalagi para pendeta. Sebagai pemegang mandat firman, jadi memang senang sekali. Nah, ini guyon saja ya. Tapi beneran ya. Coba kita mulai menahan diri dengan lebih banyak bertanya. Itu namanya Socratic Method, metode Socrates. Socrates itu kalau membaca, Socrates tidak pernah nulis ya Ibu Bapak, yang menulis itu Plato, muridnya. Nah, coba kalau ngikutin Plato ya, itu Socrates itu selalu yang jawab orangnya sendiri, ujungnya. Dia hanya menyimpulkan, menegaskan. Ini namanya Socratic Method. Cobalah itu saja. Itu saja kita coba, mulai lebih banyak bertanya. Gimana kabarmu? Gimana yang lain? Coba, oh ya itu ya, oke, menurut kamu begini, bagaimana menurutnya? Itu begitu terus. Kalau perlu dalam 50 menit dalam satu SKS itu hanya 20 menit saja dosen yang ngomong. Kecuali mungkin materi, bagian materi oke lah. Tapi begitu selebihnya, ya itu tadi, mengapa saya posting materi di Instagram, misalnya tentang kopi sospeso. Ada yang tahu kopi sospeso? Belum pernah tahu. Di kota Napoli, orang kalau beli kopi, dia bisa beli kopi sospeso. Artinya apa? Saya mau minum kopi sendirian. Saya beli 2 kopi, yang satu kopi sospeso. Tahu ya? Untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan. Saya yang bayarin. Namanya kopi sospeso. Itu jadi materi di kelas teologi keramahan. Sebagai contoh keramahan yang tidak langsung. Keramahan itu kan ada 3. Memberi minum, memberi makan, dan memberi tumpangan. Keramahannya Abraham kan 3 itu. Memberi minum tuh nggak harus kenal orangnya, bahkan mungkin kita nggak ketemu. Taruh aja botol minum, silahkan minum. Nah itu udah keramahan. Tapi itu kan tidak ada interaksi langsung. Nah kopi sospeso adalah contoh dari keramahan yang memberi minum tadi. Untuk materi kelas. Kalau kelasnya sudah dikasih tahu materinya ini dan sudah mereka disuruh respon, keuntungannya banyak. Engagement kita juga meningkat sebagai dosen. Akun itu jadi lebih naik gitu loh. Karena banyak orang yang memberi komen dan save. Lalu di kelas saya tinggal nanya aja, menurut kamu bagaimana? Bisa nggak di Indonesia begini? Begitu terus. Kalau mau tahu bagaimana proses yang ini. Terus-menerus meletakkan diri seperti seperti Yesus begitu ya. Banyak bertanya. Menurut kamu gimana? Menurut kamu kekekalan itu hidup yang kekal itu seperti apa? Lukas 10 ya misalnya, orang Samaria yang baik hati kan tanya terus. Jawabannya dari mereka sendiri. Yesus hanya kasih perumpamaan saja. Dan narasi, mungkin yang kedua begitu Pak, narasi. Siapin tiap kali kelas ada jokes bapak-bapak, ada ini. Jokes bapak-bapak misalnya kopi apa yang adanya habis hujan gitu loh.
setelah hujan? Ada yang bisa jawab? Kopi apa yang adanya setelah hujan? Dikit lagi Pak, hampir. Nggak ada kata salah ya? Tidak ada kata salah ya Ibu Bapak? Sedikit lagi. Nah. Hah? Hampir Pak, dikit lagi. Nggak ada yang tahu? Kopi genangan. Ya sudah, itu taruh di dalam kelas. Gitu-gitu loh. Udah tahu tuh jokes bapak-bapak, itu bukan jokesnya mereka. Nah, ya, karena narasi itu membantu sekali orang connect. Tapi ibu bapak juga tahu capeknya minta ampun mempersiapkan kelas. Jadi kelas tidak bisa sampingan. Ini tantangan buat saya karena terlalu sering pergi saya. Kira-kira begitu Pak. Silakan. Bayar ya kayaknya. Setelah itu bayar ya. Bisa Pak, masih. Silakan. Cuman 2 aja yang gratisan. Cek. Ya. Tiba-tiba keinget Pak. Kalau kayak begitu model-modelnya Pak, bagaimana nanti kita akan membuat diktat Pak? Ya, itu dia. Itu yang saya nggak bisa jawab. Thank you Pak. Mengukurnya pun sangat sulit. Dan mau tidak mau terpaksa kelas ini jadi oleh mahasiswa itu dipertentangkan dengan kelas lain yang dingin. Mau tidak mau begitu. Tapi apa boleh buat ya? Karena menurut saya itu tadi, manifesto hidup kita sebagai dosen apa dulu gitu loh. Sangat sulit buat saya kalau proyek tugas akhir, bagaimana membuat ukuran nilainya kan? Jadi saya ngomong dari awal ini adalah apresiasi. Jadi kalau saya kasih nilai 75 misalnya, kan berarti kalau sudah melakukan tugas kan hampir tidak ada yang nilainya jelek kan? Tetapi saya sampaikan dari awal, jadi saya kalau kasih nilai 75 artinya ada ruang sebetulnya kamu bisa memperkuat ini 35 lagi. Seperti itu. Tapi betul, Pak, sampai hari ini saya belum mampu menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana membuat skornya dan sebagainya. Karena dia nggak sama kan. Kalau esai kan gampang. Originalitas pandangannya, kutipannya lama atau baru itu kan bisa kita buat kriteria. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Apa boleh buat? Kalau yang kelas proyek ya saya begitu. Terpaksanya. Dengan asumsi bahwa mereka akan punya kelas yang lebih terukur di kelas lain. Teologi keramahan, capaiannya adalah Anda punya wawasan, yaitu tadi, punya kepekaan lintas agama, intraagama, dan kesanggerahan, menjadi titik kesanggerahan. Nah itu kan sangat sulit diukur. Jadi ya saya buat sebagai apresiasi. Kira-kira begitu Pak. Jadi nggak sempurna ya, yang saya sampaikan bukan yang sempurna dan belum tentu menjawab persoalan masing-masing STT. Tapi saya menawarkan. Mas Stefan. Oke, silakan Pak. Saya Stefanus Limpele dari STTIA Mojokerto. Saya mengerti paham bahwa Bapak sampaikan tiap STT berbeda. Ya. Namun begini, tadi Bapak menyampaikan tentang pedagogi digital, antara lain sharing pengalaman. Saya lihat sepertinya ini ada satu bagian atau memang Bapak membuat itu dalam dunia Konoha. Ini tinjauan umum saya buka Pak. Tinjauan umum Bapak dan kompetensi, saya sudah download dari Canva Pak. Oh gitu. Ya. Jadi ada satu kesulitan sebenarnya yang kami alami kalau dalam penggunaan piknik lintas iman. Saya mencoba untuk ingat sekitar berapa ya? Sekitar 5 tahun lalu sebelum saya dipindahkan ke sistematika, saya antara lain satu mata kuliah teologi agama-agama. Oke. Nah saya kepikir dengan istilah ini. Ya. Kalau saya balik ke 5 atau 6 tahun lalu, bagaimana jadinya dengan di STT kami kalau saya pakai istilah ini? Nah saya mau tanya Bapak, ini kan sharing pengalaman. Ya. Walaupun itu di UGM Bapak ada pada satu kemajemukan agama, apakah tidak ada benturan dengan penggunaan istilah ketika datang kepada mahasiswa Bapak yang sekitar 10% itu ya? Kalau datang ke STT pasti ini akan sangat kesulitan. Yang pertama mungkin bagi kami ya, saya coba pikir-pikir dari tadi, apa akan terjadi kalau misalnya istilah ini, misalnya dalam satu perkembangan penggunaan istilah piknik lintas iman, kemudian beriman secara konjungtif dan lain-lain, sedangkan mereka sebenarnya sudah belajar teologi agama-agama. Tapi kita pakai ini bisa-bisa ya, ini bisa-bisa. Tapi bisa juga tidak.
mereka kan lebih enjoy karena dosen kita pakai ini, kita lagi piknik gitu. Kan orang apalagi dosen juga kalau ada libur piknik lebih suka, Pak. Ya. Nah, jangan sampai dengan mata kuliah teologi agama-agama mereka lebih suka itu istilah, maksud saya penggunaan istilah ini. Ya. Apakah Bapak pernah mengalami benturan dengan yang seiman dengan Bapak atau tidak di kelas UGM? Terima kasih karena penggunaan istilah Ya, ini. baik, terima kasih Thank sekali. you, Pak. Ini strategi. Kata piknik tidak ada di RPS-nya. Ini ada di kompetensi Bapak, maaf. Ya, kompetensinya untuk di sini, di-sharingkan. Oh, oke. Sebagai wawasan. Wawasan. Ya, tapi itu tidak ada di dokumen. Ini dunia konoha, Pak. Dokumennya serapi, seformal yang diminta. Oke. Ya. Karena setelah itu kekuasaan kita. Kita ini wajah Allah di dunia ini kan, wes. Gambar rupa Allah gitu. Oke. Jadi begitu. Kata piknik betul-betul untuk mendorong ibu bapak sekalian yang dosen. Pikirkan seperti itu kelas itu. Belum tentu nama itu muncul. Dan piknik dan itu kan juga di kelasnya IUP. IUP itu International Undergraduate Program. Jadi berbahasa Inggris. Judulnya bukan piknik, tetapi interreligious engagement. Nah, namanya tetap resmi. Hanya saja kitalah yang mengisinya. Itu hanya apa istilahnya kalau di Injil itu Artinya Bapak meramu supaya enak gitu kelas itu. Betul. Bukan dalam rangka ini satu istilah Bukan, pembakuan. bukan. Di Tidak kelas dibakukan pasca sama sarjana sekali. itu. Oh, Bukan. bahaya sekali itu. Pak. Oke. Bahaya. Iya Bapak bahaya apalagi Betul. kan. Terima kasih. Semakin kita jadi dosen yang berpengalaman, kita tahulah titik-titik di Iya, mana iya, kita pasti. jangan. Thank you. Tahu ya? Formal aja semua. RPS saya tuh mah rapi seperti yang diharuskan. Berapa persen tiap pertemuan. Itu sih ikutin aja semua. Tapi begitu di lapangan kita kemas. Begitu di lapangan kita yang berkuasa. Kita yang memegang. Makanya harus kembali ke manifestonya apa nih? Saya mau jadi apa? Itu menentukan. Karena begini, belum tentu berhasil loh Pak. Saya untuk mencapai yang begini itu harus mengalami masa-masa dicuekin sama sekali. Mereka saya udah begini, udah susah payah. Saya bikin guyonan bapak-bapak nggak ada yang ketawa gitu. Itu sudah saya alami berkali-kali. Sebetulnya hati saya itu sudah remuk nggak karuan itu loh. Tapi saya bertahan ya loh. Tetap teguh gitu loh. Jadi begitu Pak. Saya materi ini kan saya pakai juga untuk pertemuan dosen yang lain. Kata-kata yang penting yang saya ingat sampai sekarang, Pak ini keren sekali, tapi berarti dosennya harus capek sekali. Saya bilang iya benar. Karena dia nggak bisa diulang. Lucunya satu kelas tuh nggak boleh diulang lagi Pak, Ibu. Harus bikin lagi, mikir lagi yang lucu apa. Akibatnya, saya punya notes, kalau Ibu Bapak pakai Android itu ada Google Keep. Pakailah Google Keep untuk mencatat ada cerita apa dari TikTok, dengar dari temen, catat semua. Saya itu punya, ya saya tunjukin. Saya punya bagian yang namanya lucu garis lurus. Itu isinya semua jokes-jokes gitu loh. Itu yang saya maksud dengan dosen sebagai orang yang menemani itu gitu. Meskipun tahu, tentu aja ada konvergensi, ada divergensi. Ibu Bapak bisa catat ya, ada konvergensi, upaya kita connect, jembatan, tapi biar bagaimanapun saya tetap generasi boomers, biar bagaimanapun. Ada titik yang saya tidak campur lagi, nggak bisa, saya udah nggak mungkin lah ngikutin. Ya sudah, itu batasnya. Contoh yang paling jelas adalah, saya sudah tidak lagi membuat grup WA untuk mahasiswa. Sudah tidak lagi. Biarkan mereka bikin sendiri dan biarkan kalau mereka mau gibahin dosennya silahkan. Mereka punya ruang seluas-luasnya. Karena itu penting sekali, secara kanalisasi begitu itu sangat penting secara psikologis. Dulu kan tidak, dulu zaman-zaman awal tuh saya punya lines, grup lines, terus ini apa mahasiswa gitu, terus saya kirim jokes-jokesan. Ya kadang-kadang ya mungkin karena sungkan sama dosennya mereka jawab gitu. Padahal nggak ada lucu-lucunya, apa sih ini gitu. Lalu lama-lama saya tahu, oh ya memang ada batas, ada divergensi, ada konvergensi, berusaha connect, ada divergensi, batasnya. Ya sudah, mulai saat itu saya nggak ada endorse, pokoknya ada Hokage yang kontak saya terus. Gitu aja. Yang terakhir tadi Pak, memang Bapak buat grup WA, pengalaman kami juga. Ya. Mereka kan buat grup WA, tidak ada Bandingan, Bapak. iya. Ya, lebih baik nggak usah. Nggak gitu. usah. Ya betul. Betul sekali. Mereka buat grup WA sendiri Betul. yang tidak ada kita. Betul.
Karena bagi anak muda Gen Z, circle lebih penting dari komunitas. Betul. Kita ngomongnya Makasih. komunitas kan. Mereka nggak ngomong komunitas. Circle. Circle tuh pendek sekali. Kadang-kadang ini, kadang-kadang apa gitu loh. Yang sefrekuensi betul, hanya yang sefrekuensi saja. Jadi betul, jadi tahu ya kita mainkanlah di situ. Jadi digital selalu ada implikasi analog, analog ada implikasi digital. Itu yang dimaksud dengan, saya maksud dengan pedagogi digital. Bukan semuanya digital, bukan. Ya, jadi juga sama dengan silahkan kamu share postingan untuk tugas, bikin aja akun baru, gak usah pakai akun yang asli. Itu biarlah itu bebas kamu untuk dirimu sendiri gitu. Nah itu yang kita ini kan kita endorse, gitu Pak. Ya sama-sama. Ya, waktu masih panjang ini Pak. Nggak Sampai usah jam 3. dipaksakan, tidak usah dipaksakan Ibu. Waktu sampai masih ada. Nggak usah Jadi kami dipaksakan. masih Pak buka Hotman ini mau tanya. 3 pertanyaan. Oke. Mungkin dari Ibu Semna. Oh, dari Kak Evi dan Kak Evi. Ya, sama. Kak siapa? Saya, Silakan Pak. Ya, Bapak Pak siapa duluan. Mak? oh, Pak Hotman. Saya, Oh ya, Hotmana. Selamat sore Pak. Selamat sore, Horas, Horas. Horas. Saya dari kampung, bukan, dari Riau, Ranah Melayu. Saya tertarik dengan kisi-kisi 2 yang sesi pertama itu. Oh, Berteologi Berteologi, non-linear ya. Non-linear. Saya takut saya pulang nanti saya mengajar tidak non-linear ini Pak. Ya kan, apa linear saya, konsentrasi saya teologi, yang saya ajar beda nanti kan gitu kan Pak. Iya. Nah ini tadi sedikit menggelitik di pikiran saya begini Pak. Kak, nanti masih dipikirkan Pak. Begini, kalau dari peraturan atau permen atau regulasi dari pemerintah itu kan, kita harus selinier, baik dosennya, ya kan? Ada yang seperti itu ya Pak ya. Maksudnya saya ke sana dulu. Tetapi peraturan yang baru, kalau dosennya misalnya bergelar MPD atau MTH, walaupun S1-nya STH, beda lain, yang dihitung itu, yang diperhitungkan itu, yang lain itu adalah yang terakhir. Yang kedua itu. Nah, ini berimplikasi kepada pengajaran kita kepada mahasiswa. Kita harus bilang kepada mereka adalah harus linear. Kamu kan prodi teologi, kamu prodi PAK. Jadi kalau susun skripsi harus linear. Iya kan, betul enggak? Enggak mungkin kita biarkan mereka untuk mengambil misalnya PAK, dia ambil teologi. Ya, bagaimana kita mau menjelaskan itu seperti misalnya seperti istilah yang Bapak ambil tadi, ini teologi yang non-linear. Bagaimana bisa menjelaskan ini secara sederhana berkaitan dengan pilihan tadi yang saya katakan itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi waktu pedagogi apa ini? Digital. Nah itu tadi saya melihat bahwa dalam kurikulum di STT Pak agak sedikit berbeda dengan university. Betul. Ada salah satu atau 2 atau 3 itu mata kuliah praktikum di lapangan, bukan di dalam kampus, tapi di luar kampus. Contohnya mata kuliah misiologi. Tadi ada satu yang Bapak sebutkan itu memang agak sedikit ya, pedagogi, pembelajaran dalam kelompok. Biasanya itu tiap semester itu program atau kurikulum dari sekolah itu membawa dosen itu bertugas mendampingi, mentoring mereka dalam kelompok, satu-satu kelompok begitu. Karena saya kontekskan ke STT kami itu menjangkau yang tidak terjangkau. Itu moto dari STT kami. Jadi visinya itu memang ke pedalaman. Ya, ke pedalaman, menjangkau suku-suku pedalaman karena masih banyak di sana Pak yang belum tercapai. Belum mendengar Injil dan belum tahu bahasa Indonesia pun. Bahkan sinyal pun tidak sampai di sana. Belum ada. Jadi kita harus capai ke sana itu dengan menggunakan transportasi yang terbatas, sangat terbatas. Dan kemampuannya pun begini. Jadi bagaimana kita mau, begini Pak pertanyaan saya, dengan mata kuliah, karena tidak semua harus saya pikir dalam mengajar digital teologi atau dengan menggunakan pedagogi teologi ini kepada semua mata kuliah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus melihat konteks. Nah ini kan salah satu tujuan kita STT sebenarnya kan melaksanakan amanat agung. Apakah aspek misi ini terkena untuk pedagogi digital ini Pak? Karena terkait dengan penginjilan ke pedalaman itu. Makasih Pak. Terima kasih sekali.
Ya, yang non-linear yang saya maksud tuh di substansi kita berteologinya ya, bukan administratifnya ya, bukan struktur. Ya tadi saya bilang RPS saya sih rapi seperti seharusnya RPS gitu ya. Tujuan capaian pembelajarannya, capaian mata kuliah dan sebagainya itu udah ngikutin lah semua yang diharuskan. Tetapi begitu di jalan, bagian-bagian tertentu tuh saya kembangkan sendiri begitu ya. Jadi sebenarnya non-linearnya dalam pengertian itu bukan soal apa kelulusannya dan apa namanya Pilihan prodinya, tadi, pilihan, iya, iya bukan skripsinya. itunya. Tapi non-linear dalam pengertian begini, kita berteologi ya kalau yang yang linear itu adalah begini bahwa contoh saja ini contoh ya belum tentu benar ya Ibu Bapak, hanya contoh saja yang kebetulan muncul di otak saya, jadi tidak dipikirkan mendalam. Yaitu misalnya ibadah itu harus muka dengan muka karena kan ada ayatnya. Panim al panim dalam bahasa Ibrani gitu ya. Itu adalah yang tercap yang sesungguhnya sehingga mengapa Mazmur itu takut sekali kalau sampai Tuhan memalingkan wajahnya. Karena wajah dalam tradisi Ibrani itu kan relasi. Nah, kalau kita linear maka kelas pun harus, ibadah pun harus muka dengan muka. Begitu kan? Itu linear. Sehingga ketika pandemi datang tidak banyak yang tidak siap untuk berpikir non-linear. Oh ternyata perjumpaan muka dengan muka itu bisa dimediasi. Ini tantangan besar bukan gereja Protestan tapi bagi gereja Katolik karena hostnya harus fisik. Kalau Protestan kita bisa bikin ibadah keluarga yang pakai roti biasa asal liturginya kita siapkan. Bisa dilakukan sendiri-sendiri di jemaat, paling tidak di gereja saya begitu. Ya kan? Nah itu yang dimaksud Pak. Jadi perjamuannya tetap ada. Struktur perjamuannya bisa jadi mungkin tidak terlalu banyak berubah. Tetapi kita berpikir dengan cara yang baru karena ada kondisi, tuntutan, aspirasi, maupun bersiap-siap bahwa Allah sendiri menjawab kita dengan cara yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini memang perdebatan lain lagi ya. Nah, tapi kira-kira seperti itu Pak. Ya, jadi bukan ininya. Nah, soal praktikum di lapangan saya kira memang bukan yang itu yang dimaksud. Apalagi kelas saya kan bukan kelas yang stase dan sebagainya ya. Semua kelas saya itu kelas pilihan. Tidak ada yang kelas wajib. Agama Yahudi, Yudaisme ya, Yudaika namanya, teologi keramahan, Ibrani lanjut, bahasa Inggris teologi sih wajib. Lalu pendekatan interkultural, studi perdamaian itu semua kelas pilihan. Jadi memang nggak sejauh itu dia, tidak berada di struktur utama. Tapi itu pun sekalipun ini, saya selalu merasa ya sebagai dosen yang sudah mengajar sejak 2006, itu selalu ada yang lebih baik sekalipun kecil yang kita bisa buat. Apalah nggak tahu, entah cara melayani mahasiswa yang mau berangkat stasiunnya, entah saya yuk saya juga ikut datang dan memperkenalkan diri karena tidak semua mahasiswa itu siap secara komunikasinya, apalagi yang generasi Z punya tantangan hebat dengan komunikasi antar generasi gitu ya. Mereka agak sulit membedakan gitu. Kita tetap bisa dengan cara menemani misalnya. Setelah itu mereka sendiri yang berjalan, tetapi kita sudah membukakan jalan, memberi mereka semangat, encouragement, dorongan, dan semacam itu. Selalu ada yang bisa kita buat, membuat mereka meyakini ini memang harus dilakukan dan baik. Ibu Bapak bayangkan mahasiswa saya IUP itu kan non-Kristen sebagian besar, disuruh mewawancarain komunitas Konghucu di Jogja. Ya mereka ya bingung Konghucu apa saja mereka nggak ngerti gitu loh. Karena terlalu invisible-nya Konghucu itu. Ini contoh saja ya. Tapi ya sudah saya temukan ini namanya nih Mbak Lia, ini kan begitu. Setelah itu mereka jalan sendiri dan wah terima kasih ya Pak, saya nggak pernah tahu sebelumnya. Nah gitu-gitu loh. Nah wow elemen itu yang kita upayakan meskipun belum tentu terjadi. Ibu Bapak akan merasa bangga sekali kalau tiba-tiba nanti ada mahasiswa datang bilang, makasih ya Pak, saya tadinya begini, sekarang saya begini. Nah itu dia. Padahal saya nggak ngajarin, saya tidak menggurui, enggak. Itu saya kira. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya berbagi testimoni atau pengalaman aja Pak Leo. Ya, siap. Jadi
Waktu saya pulang ke Tentena, Sulawesi Tengah, saya kan kebetulan orangnya fear of missing out gitu. Jadi orang-orang yang selalu harus tahu apa yang terjadi hari ini secara global sampai ke lokal seperti itu. Iya. Ketika dari Jawa pulang ke Tentena memang ada kesenjangan yang luar biasa seperti itu ya, balik ke Sulawesi Tengah. Nah waktu itu karena saya rindu membagikan semua pengalaman perjumpaan saya dengan komunitas banyak sekali selama di Jawa ini, dari Duta Wacana itu banyak sekali saya transformasi ke sana adalah bersentuhan dengan dunia medsos seperti itu. Sehingga untuk pertama kalinya saya memperkenalkan tugas-tugas mahasiswa itu diupload ke YouTube, ke Facebook, dan ke TikTok. Waktu itu belum ada, sekitar tahun 2017-2018. Pada waktu itu sesuatu yang sangat benda asing yang apa itu gitu. Tapi saya memanfaatkan otoritas saya waktu itu meskipun baru asisten dosen bahwa ini harus dibikin gitu kan. Ya mau nggak mau gitu ya. Bagusnya mereka adalah ya oke, mereka juga mau belajar dan mau bersusah payah, effortnya luar biasa untuk bikin tugas video, kampanye dan segala macam. Nah ternyata apa yang saya buat dengan luar biasa juga termasuk ada pertentangan itu apa, itu sesuatu yang ngapain kita bikin itu gitu. Ternyata bahwa ketika kami STTGK Tentena harus diakreditasi, ternyata konten-konten YouTube dan segala macam itu bisa mengisi satu syarat bahwa kami itu sudah terkoneksi dengan digital. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya untuk STT kami di Tentena seperti itu. Ada dua bahwa oke, kami sudah terkoneksi dengan digital, dan kedua adalah komunitas literasi, budaya, diskusi dan segala macam, tapi dia sifatnya online seperti itu. Itu berlaku di masa, ternyata berguna sekali di masa pandemi seperti itu. Jadi yang saya mau testimoni di sini adalah bahwa memang untuk melakukan sesuatu yang asing, yang baru, yang bahkan kita pun sendiri merasa payah dalam sumber daya atau kita nggak punya kemampuan apapun, tapi ternyata something in the end, sesuatu itu bisa berguna sekali untuk sekolah kami seperti itu, dan ternyata itu baik sekali. Jadi ketika saya memperkenalkan istilah disruption era, itu saya cuma lihat di Wikipedia apa itu, kenapa fenomena itu, dengan bahasa yang terbata-bata saya memperkenalkan era itu sebelum pandemi, bahkan sesuatu yang asing ke dunia akademis seperti itu, ke bahkan dalam khotbah juga saya sampaikan apa itu era yang akan kita songsong. Jadi itu memang kekagetan yang luar biasa. Sesuatu itu enggak mungkin kita alami, itu sesuatu enggak mungkin. Tapi ternyata itu terjadi ketika pandemi datang. Tidak bisa melakukan apapun, terkoneksi putus, barulah di situ semuanya merasa, oh ini ya yang dinamakan era digital itu, seperti itu. Jadi ketika melakukan itu sendirian, Pak Leo, itu memang kesepiannya luar biasa karena ya kita juga baru belajar dan konteks kita juga sama sekali tidak tahu istilahnya itu apa, modelnya bagi apa, tapi modalnya nekat aja gitu kan. Ini pasti bisa. Seperti tadi Bapak bilang harus punya visi, visioner yang juga kemudian oke, kita maju terus dengan itu. Kemudian persoalan saya lagi sekarang pada masa ini adalah ketika saya pulang mengajar mereka, ketemu dengan generasi Z, saya merasa sudah mengerti amat dengan mereka karena sudah punya pengalaman yang dulu.
ternyata lain sekali. Saya sama sekali tidak tahu mereka ini manusia apa gitu ya. Saya semakin tidak mengerti gitu. Karena saya mengampu satu mata kuliah kemarin itu kami melakukan geospasial dan sosial spasial. Jadi saya mencoba mahasiswa teologi Tentena itu coba sedikit belajar apa itu namanya penelitian geospasial dan sosial spasial di lapangan, lalu membawanya ke dunia kampanye juga digital. Nah, satu hal yang saya juga belajar ke mereka karena apa-apa itu mesti di siaran langsung, TikTok itu kekagetan yang saya harus belajar banyak dengan mereka gitu. Dan juga baperannya iya, oke. Tapi yang saya sangat kagum dengan mereka adalah organiknya. Organik, jadi apa-apa tuh mereka organisir sendiri gitu, cari tempat penelitian, cari rumah, dan bahkan makan pun mereka ngumpul uang, crowded fundingnya itu rapi sekali, rapi. Tanpa saya suruh itu mereka langsung organiknya itu kuat banget. Tapi ya itu tadi Pak, pengalaman saya ternyata bahwa itu harus punya keberanian luar biasa untuk mengakui bahwa konteks yang kita hadapi sekarang itu dunia yang kembara yang wah itu luar biasa, tambah mereka juga. Dan juga kami pergumulannya adalah bahwa kebanyakan juga kami adalah dosen-dosen yang sudah generasi itu yang memang harus pelan-pelan untuk bikin apa-apa itu secara digital. Saya kira itu pergumulan kami Pak, itu bagaimana menjadikan digital itu budaya yang common gitu, bukan cuman HP aja, tapi ya itu tadi pedagoginya itu jadi sesuatu yang hari-hari, karena selama ini sudah terlampau lama dengan yang di kelas dengan sistem monolog gitu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kak Evi yang sudah menjalankan. Ya, saya kira sebetulnya saya nggak perlu menjawab, sudah tahu jawabannya. Ya itu saya kira mungkin dua hal saja yang saya garis bawahi mengapa penting mengenali para shinobi kita gitu ya. Itu cobalah, caranya banyak ya. Kalau tadi saya sebelum kelas dengan survei dulu sehingga tahu dari mana asalnya, jadi lebih mudah untuk connect-nya. Tantangan saya adalah saya semakin berusia itu semakin mudah lupa, apalagi nama itu sangat-sangat sulit saya menghafal nama. Tapi saya tetap mengusahakan kenal siapa mereka. Nah, kalau menjadikan digital sebagai budaya tentu saja ini saya kira dimulai dari KFI sendiri ya. Mulai menunjukkan memanfaatkan seperti ini gitu. Orang langsung oh iya ya gitu. Keren. Misalnya bikin tadi pakai Linktree. Seluruh publikasi dia dibikin itu gratis. Sangat mudah membuatnya. Nggak ada biaya apapun. Dah jadikan terus linknya itu yang kita taruh di HP kita, di kartu nama kita mulai sekarang pakailah QR code. Kalau perlu pakai ada foto kita di situ. Kayak punya saya itu salah satu cara untuk begitu ditunjukin orang lihat terciptalah seperti video tadi. Burung onta tidak bisa terbang, tapi dia nyangkut dengan VR Google-nya itu, dia melihat angkasa terbang, tiba-tiba imajinasi yang tidak kepikiran lalu muncul. Nah, saya kira begitu sih. Ada keteladanan ya. Ada orang yang beri contoh, bisa lalu akan menjadi gerakan. Harapan saya juga dengan ini, studi institut ini yang orang-orang terpilih ya, The Chosen ini, kembali dengan paling sedikit 10% dari ibu bapak sekalian, berarti 10% itu berapa sih? 3 orang ya. Wah, terlalu sedikit kalau 3 orang. Ya 5 orang lah, betul-betul menerapkan, bahkan mengembangkan jauh dari ini, saya punya kan sangat sederhana ya. Itu dikembangkan, udah itu akan menjadi gerakan saya kira. Kalau di Tentena, memang saya kira Kak Evi harus mengundang saya ke sana sih sebetulnya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ini kalau cuma dari jauh aja ya. Kupang sudah pernah, Sumba sudah pernah, Tentena belum. Ada Tentena memanggil gitu lah ya. Oke, sudah tidak ada lagi kelihatannya. Oh Ibu Yeti. Yang sebelah sana, ibu sana dulu. Oh, ibu sebelah sana dulu ya, Bu. Oh, Bapak. Oh, Bapak. Ibu dulu katanya. Ya.
Ya, ladies first ya. Ladies first kali. Makasih Pak. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, nama saya Tresya, saya dari STT Tawangmangu. Tresya. Tadi Bapak ada singgung sedikit terkait dengan kelelahan ya. Kalau kita memikirkan strategi-strategi mengajar yang pas untuk generasi Zoomer. Saya beberapa hal yang saya catat ya Pak ya. Saya menanggapi sekaligus ada pertanyaan bahwa saya ini baru menjadi dosen. NIDN saya baru keluar 2023 dan ternyata saya agak culture shock ketika saya pertama kali menjadi dosen karena ternyata saya pikir dosen dulu itu adalah hanya mengajar. Ternyata beban administrasinya sangat banyak banget. Ya. Dan yang Bapak tadi jabarkan tentang digital pedagogi ya, itu sebenarnya saya sudah mencoba mengupayakan ketika saya mengajar itu bagaimana membuat environment kelas itu menyenangkan. Ya. Kita kan selalu bilang pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, seperti itu. Sehingga saya mencoba untuk membangun branding ya Pak. Karena tadi Bapak tadi ada singgung tentang personal branding. Saya membangun image itu tanpa saya harus mengatakan ke mahasiswa. Saya mau mendapatkan image yang dosen muda, dosen energik, dosen gaul, dosen yang intinya adalah antitesis dari dosen killer. Dan dosen yang konservatif seperti itu. Cuma ternyata dalam implementasinya Pak, ya. Banyak yang jelek deh, banyak yang jelek banget. Tapi dalam implementasinya kadangkala saya hanya istilahnya itu di depan aja semangat, tapi ternyata dalam mengeksekusi semua rancangan kan ini kerap ya. Tadi Bapak singgung tentang digital yang berimajinasi, ya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana membangun kelas ini, membangun suasana untuk semenyenangkan itu sehingga saya mencoba untuk berimajinasi setinggi mungkin. Tetapi ternyata beban dosen, beban administrasi itu sangat banyak dan saya tidak tahu kalau di STT saya survei kecil-kecilan, Pak. Memang rata-rata yang saya tanya dosen baru itu sangat sedikit, minim pendampingan. Sehingga saya sebagai dosen baru ini pengalaman pribadi saja, sebagai dosen baru saya itu kayak clueless Pak dan sangat drain, sangat lelah karena kadangkala saya bagaimana ya mau melakukan tugas PKM penelitian Tridharma intinya, tapi saya juga di satu sisi ingin supaya pengajaran saya juga tidak asal-asalan, abal-abal seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak begini, saya terkait dengan teologi digital ini dan pedagogi digital pedagogi, bagaimana saya pribadi mau berimajinasi sementara beban administrasi begitu berat. Kira-kira ada strategi praktis nggak dari Bapak selama Bapak menjadi dosen selama ini? Dan kan karena saya banyak follow, saya baru follow Instagram Bapak. Saya dari dulu sudah follow semenjak jadi dosen, saya follow untuk dosen-dosen yang memang konten kreator karena itu kadang menstimulus saya. Nah, kira-kira ada strategi praktis nggak ya Pak yang bisa diberikan kepada dosen, khususnya dosen yang muda dan yang baru, supaya kami bisa memberikan influence dan juga mungkin sebagaimana kelas itu tidak terkesan boring seperti itu Pak. Dan kedua, pertanyaan saya. Wah, tadi belum, saya kira udah. Ya, silakan. Yang berikutnya dan yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan manifesto kita tadi itu dengan beberapa anak ya dalam kelas Pak ya. Saya tidak pungkiri, kan tadi Bapak ada membahas tentang batu ya. Sebenarnya ada statue di dalam. Iya, sebenarnya sudah jadi patung asalkan di tangan pemahat yang benar ya. Tapi saya kadangkala ini subjektif Pak. Kadangkala saya masih ada perasaan yang saya bilang ada beberapa anak yang menyebalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan manifestasi kita ini dengan beberapa anak yang menurut kita cukup membuat energi kita lelah gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, saya kira itu namanya salib ya. Betul ya, kalau tidak
membenci ayah dan ibumu, kau tidak layak mengikut aku, gitu ya kalau nggak salah. Ya enggak, jadi saya memang tidak bisa jadi contoh yang benar karena saya bertahun-tahun lamanya bukan dosen tetap. Tapi dosen tetap yang kadang-kadang suka diajak di sistem begitu loh. Jadi menjadi apa? Menjadi ketua AMI ya. AMI itu jamu, jaminan mutu untuk prodi gitu. Padahal saya bukan dosen tetap. Gitu-gitulah. Jadi memang ya jaminan mutu. Saya jadi mungkin tidak menjawab ya Mbak siapa namanya? Tresya ya, Mbak Tresya. Mungkin tidak terlalu menjawab, tapi mau tidak mau memang kembali pada karakter kita yang sudah lama terbentuk. Ini menjadi dosen ini kan ujung saja. Saya tidak mengalami seperti Mbak Tresya karena saya waktu menjadi dosen itu sudah punya anak. Saya kan bekerja di dunia bisnis bertahun-tahun, 13 tahun sebelum terjun ke akademik, menjadi dosen dan seterusnya. Jadi saya semuanya serba terlambat menjadi dosen ini. Artinya keterlambatan saya itu menyebabkan saya itu sudah mateng duluan gitu, sudah hampir bosok sebetulnya sih. Artinya untuk segala macam lah, untuk menghadapi sistem yang ruwet sekali dan mungkin dalam banyak hal saya itu malah lebih punya wibawa daripada dosen tetapnya. Nah itu yang mungkin belum dimiliki oleh Mbak Tresya, jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung. Ya tapi mungkin memang kalau harus ada saran, ya memang saran dari awal adalah mulai membagi dengan waktu dan mengidentifikasi. Karena sebetulnya saya nggak tahu di STT ini kan dengan Kemenak ya. Kalau kami kan dengan Kemendikbud itu kan ada IBK, ada LDK dan sebagainya. Itu di level kami, karena kami prodinya S3, itu sudah ada orang yang menangani, enumerator, yang dibayari oleh UGM untuk enumerator. Tapi sekalipun demikian kita bisa membangun disiplin pribadi. Contoh yang paling sederhana, ibu bapak yang di sini membawa SPPD ada nggak ya? Iya KN mungkin ya. Ibu tidak, ibu siapa namanya? Ibu bawa SPPD juga? Bawa kan, bawa SPPD dan sebagainya itu. Setelah SPPD diapain setelah ditandatangani ini Bu? Bawa pulang gitu aja? Kalau saya bawa SPPD untuk penelitian, buat laporan, itu kan nanti. Tapi di sini ibu bapak apain SPPD itu? Buatlah langsung difoto, pakai aplikasi scan, dia sudah langsung jadi PDF, langsung siapkan folder yang untuk perjalanan hari ini. Saya tunjukkan ibu bapak, perjalanan saya ke acara ini, itu saya membuat disiplin, semua itu ada di Google Drive. Jadi, nah ini. Jadi misalnya perjalanan ke Persetia ya, ini saya kasih tahu ibu bapak, bayangin ya, saya itu membongkar seluruh rahasia ilahi loh di tempat ini. Jadi studi, nah ini sudah, kalau ini sih mungkin bukan yang paling, ini cuma ada 2 ya, tiket tiket travel saya dari Jogja ke sini sama poster, nah itu saja ya. Tapi kalau misalnya perjalanan penelitian yang harus ada SPPD, harus ada invoice hotel, itu buatlah disiplin selalu langsung dimasukkan ke Google Drive, folder di Google Drive. Nah besok itulah yang kalau kita keluarkan dan dirapikan untuk ini, sehingga tidak kelabakan nyarinya di mana. Itu dibiasakan dari hal yang sekecil itu, didigitalkan semua. Jadi semua kalau saya pergi jauh di hotel, terus tiket pesawat, boarding pass-nya saya foto, saya scan, pakai aplikasi ya, pakai dalam hal ini saya pakai Scanner Pro, itu juga ada versi Android-nya. Jadi langsung terus saya punya ini misalnya nih, kayak nota-nota kecil ini saya foto, langsung upload ke Google Drive di folder yang sudah disiapkan. Dan ini sekali lagi ini rahasia lagi, tapi saya bocorkan lah karena teman sendiri kan ya. Bikinlah folder yang pakai tanggal dimulai dari tahun dulu, bulan, baru tanggal. Sehingga lalu rapi, betul ya Pak ya? Jadi rapi sekali, urut dan gampang sekali besok kalau mau untuk administrasi kenaikan Jafung dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya dengan enumerator, saya buatkan folder Google Drive yang dia punya akses, lalu saya masukkan, ini pengabdian masyarakat. Mengapa kalau tiap kali pengabdian kan saya minta ucapan terima kasih atau sertifikat. Tuh terus, langsung dimasukin dah. Foto-fotonya tolong Bang Ibran, Kak Ibran, tolong foto saya supaya kelihatan sungguhan saya di sini gitu ya. Dah, itu langsung masukkan.
Jadi foto-foto tadi Bu Bapak jangan hanya ditaruh di sini, langsung masukkan ke Google Drive, siapkan Google Drive untuk acara ini. Besok begitu dibutuhkan itu tinggal ditarik saja lalu diberi nama yang rapi. Itu contoh. Selebihnya soal kultur di lembaga saya nggak bisa ngomong apa-apa karena punya kultur yang berbeda-beda. Banyak sekali lembaga tidak peduli dia Kristen atau bukan, toksik sekali. Ibu Bapak tahu nggak kenapa kalau kepiting hidup kita taruh di ember, sekumpulan kepiting tidak akan hilang kepitingnya kecuali orang lain yang curi. Kenapa? Karena saling narik. Namanya apa tuh? Crab mentality. Ya tinggal ditanya aja, bagaimana hubungan di sana, akrab atau akrab? Jadi Ibu Bapak meskipun itu lembaga Kristen, toksik itu terjadi. Saya sih jujur-jujur saja. Boleh saja khotbahnya, kasihilah, itu cuma di khotbah. Begitu di lembaga, kepentingan yang bekerja. Nah, yang saya bisa bantu itu tadi, kerapian administrasinya. Semua masuk di tempatnya masing-masing. Itu. Nah, sekarang bagaimana implementasi manifesto dengan anak yang menyebalkan? Nah, saya tidak tahu, saya itu belum pernah punya anak yang sangat menyebalkan. Tapi ada anak yang tidak lulus-lulus. Nah, ini biasanya kan biang kerok kan. Apa yang saya lakukan? Langsung jadi Hokage. Meskipun pemilihan Hokage itu kan saya buat demokratis. Tapi saya sudah arah-arahkan. Ini nih, kakak, ayo kakak, mari gitu. Nah sudah, semua dia tolong sama dia. Kak, ini gimana nih? Kalau teman-teman, oh ya siapa? Nah gitu-gitu loh. Itu contoh, tapi sekali lagi belum tentu sama kondisinya. Sudah terakhir ya, Kak Yabes. Oh masih? Kira-kira begitu ya? Oke, terima kasih. Terakhir Ya. mungkin Pak, karena Omega waktu ini kita sudah 5 Omega menit ya. lagi. Oke, Iya, silakan. saya hanya ingin menyinggung ya. Selamat Sinten siang. nggih, Pak Nama saya Rudi Kristiawan. Pak Rudi ya. Saya berasal dari STTIAA Mojokerto. Ya, rekan IAA daripada Pak Mojokerto. Stefanus Limpili. Oke. Ya, saya kembali kepada fenomena nonlinier yang tadi disampaikan oleh saudara Gitu ya. kita tadi, yang meskipun pantunnya nggak jadi ya. Ya, Pak, tadi saya melihat bahwa memang yang saya tangkap ya, artinya nonlinier yang dilakukan oleh Bapak adalah bahwa ada standar linier yang dilakukan melalui RPS secara rapi, formal, Ya. tapi di dalam penerapannya nonlinier. Ya, itu saya tidak menolak hal itu. Tapi saya melihat apa yang disampaikan oleh Bapak, mungkin di dalam presentasi yang sesi yang satu tadi itu adalah mengenai gambar dari Kristen progresif, dan kemudian ada tulisan di situ adalah disconnected becoming. Ya. Artinya bahwa sebenarnya di situ adalah tidak ada proses hierarki, ya kan? Artinya interhierarki seperti yang disampaikan seperti tadi itu. Nah, ini kan membuat suatu hal yang seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iskan mengenai satu kebenaran baru. Ya. Jadi sekarang ada kebenaran Post-truth, baru, ya. artinya kebenaran itu ada bukan karena kebenaran itu sendiri, Betul. tetapi pernyataan secara mayoritas populasi, ya kan, mayoritas daripada orang-orang yang mempercayai. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu? Ketika kemudian para jensi kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu masih berprinsip juga seperti itu, karena pada waktu saya diskusi mengenai Kristen progresif itu, terutama dari teman-teman yang pelayanan di lapangan, mereka mengatakan karena jemaahnya rata-rata mereka mengaku itu karena itu sudah kepercayaan daripada secara komunitas, secara mayoritas gitu kan. Ya. Apalagi kemudian sekarang ada satu statement yang kemudian no viral no justice, ya kan. Jadi artinya kalau sesuatu yang viral itu menjadi satu kebenaran baru. eksis, ya. Nah, bagaimana kalau masalah yang non linear dalam artian standar linear is oke, nggak masalah. Tetapi kemudian non linear dalam artian bukan standar yang sesungguhnya, tapi memang satu kepercayaan yang kemudian diakui oleh mayoritas. Bagaimana menghadapi hal itu? Terima kasih Pak Rudi. Ya, mungkin ini butuh diskusi yang lebih jauh ya soal non-linear. Tapi mungkin begini sih, sebetulnya yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini kan bukan apa kebenaran yang kita yakini ya, karena kita di era VUCA kan. Semua yang dianggap benar saja bukan kita yang nantang, kenyataan dunia ini yang menantang gitu loh. Itu yang
kenyataan kita saat ini. Jadi mungkin lebih kepada kemampuan kita untuk elastis dan konjungtif tadi. Tadi saya mengatakan dosen itu fleksibel dan ini ya. Jadi kalau zaman dahulu kata-kata kita adalah kata-kata quotes-nya itu adalah jadilah kuat ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan gitu kan. Sekarang tuh kata quotes-nya bukan. Jangan jadi kuat, biar Kristus saja yang kuat. Jadilah lentur, jadilah fleksibel, jadilah elastis. Saya tidak bisa setuju sama Kristen progresif. Ya, betul. Tapi bagaimana kita merespon? Karena saya berhadapan dengan orang yang disconnected becoming. Gimana orang yang disconnected becoming dipaksa suruh mengikuti kebenaran standar kita? Kan sulit sekali. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi mungkin isunya pada komunikasinya, bukan pada apa yang kita yakini. Tadi saya mengatakan mengapa saya garis bawahi iman yang konjungtif. Ya kita punya lah, posisi kita sudah jelas sekali lah, sudah. Tapi kan kita tidak mungkin mengubah orang lain suruh mengikuti kemauan kita. Era itu kan sudah berlalu. Zaman dulu kita bisa dengan anak-anak kita, dengan lingkungan kita, dengan komunitas gereja kita bisa. Tapi sekarang sangat sulit karena terlalu banyak sumber yang lain. Tidak lagi hierarkis. Kecuali Pak Rudi mampu menunjukkan sebagai seorang influencer yang followersnya luar biasa, itu akan diikuti. Tapi itu pun kita juga tahu di dunia digital itu sangat rapuh ya. Hari ini bisa sangat hebat, besok nggak ada yang bicarakan lagi. Maka apa para konten kreator tuh harus bekerja keras terus-menerus menciptakan sensasi baru karena dia harus mempertahankan level exposure-nya dia, keterpaparannya dia. Nah, jadi itu tadi Pak, sebetulnya isunya kepada buat saya ya, kita akan berhadapan dan mau tidak mau akan berhadapan orang-orang yang mengatakan tadi itu, anaknya itu, anak muda yang senang dengan Kristen progresif itu kan anak-anak yang tentatif agamanya. Agamanya omnis. Ya, itu kenyataan, itu saya hadapi di lapangan. Selalu ada yang mengisi itu, selalu. Di kelas saya yang IUP apalagi. Begitu sesi terakhir saya membahas tentang ireligiositas, oh Pak ternyata saya itu omnis ya Pak gitu. Padahal saya nggak nunjuk-nunjuk dia, saya nggak mengarahkan orang untuk omnis atau tidak. Tetapi mengidentifikasi pengalamannya dia, oh ternyata saya seperti ini. Itu tidak terhindarkan Pak. Nah sekarang tinggal waktu Anda merespon Kristen progresif ini itu gimana? Salah satu yang saya buat, ada konten saya merespon itu. Bahwa Kristenan itu 3 yang penting, ortodoksi, ortopraksi, sama ortopati. Kita terlalu orang yang menyerang Kristen progresif hanya fokus pada ortodoksi saja, iman yang benar, kekristenan yang benar, itu terus. Padahal anak-anak muda ini sangat menunggu keteladanan yang baik. Praktek kehidupan iman yang nyata, itu yang tidak dia lihat di generasi saya, misalnya begitu Pak. Nah itu yang tadi saya bilang, kebanyakan mereka itu disconnected becoming. Mereka kan nggak sekolah teologi, mereka tidak ke STT Berea, tidak ke STT IAA ya, tidak ke sana. Mereka anak muda sekarang yang belajar, yang kuliah, melihat ini dan itu, nyoba ini dan itu, terus menemukan ini, saya kayaknya Kristen ya, oh ini ada Kristen progresif. Kan cara koneksinya begitu, bukan koneksi lewat khotbah, membaca bukunya, bahkan mungkin tidak membaca buku. Nah ini tantangan kita begitu Pak. Memang ini pasti tidak memuaskan jawabannya Pak Rudi, tapi yang tadi saya sampaikan untuk kita renungkan ya Ibu Bapak, coba dipikirkan, belum tentu benar yang saya sampaikan, tapi ya, oh gitu, ya kita, oke, kita punya kerinduan dia ditarik kembali ke, ya itu bisa dilakukan Pak, dengan cara yang mereka kena. Kalau enggak, tadi saya sudah sebut, kalau enggak relate, enggak sefrekuensi, maaf. Metode, sebetulnya bukan hanya metode. Ngelihat Pak Rudi ini ngelihat apa? Kalau ngelihat Pak Rudi ini, wah ini pendeta yang keras nih. Hakim nih misalnya. Pak Rudi ngomong apapun dia akan bilang, iya betul, amin. Tapi begitu keluar, begitu dia punya ruang sosialnya sendiri, iya. Itu loh Pak. Relevan. Sudah terakhir ya. Oke.
Sudah. Ya, kalau kita waktunya ini sudah lewat ya? Pak. Oke. Saya kata penutup saja Ya, ya. kata penutup saja Pak. Ya, kata penutup saja buat fun-funan ya. Jadi ini sebetulnya sudah ada di postingan saya. Kalau udah pernah dengar, boleh ikut ketawa aja. Kita sebagai dosen itu menemani generasi shinobi yang stroberi ini menjadi generasi bawang. Bawang, ya. Ibu tahu bawang kan? Bawang itu diiris, disakiti, dia nggak nangis. Yang nangis siapa? Nah, itu dia. Itu yang tugas kita sebagai dosen. Membantu stroberi menjadi bawang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa.